muncul ya teman-teman? Ya, muncul. Ya, saya hari ini sebenarnya gini, tidak mengajari ya, karena kalau yang RFI juga banyak ya, sekarang Pak Novi juga sudah RFI, tahu saya Joy, dan banyak yang lain ya. Tapi ini, sebenarnya saya bilang itu saya telat RFI-nya ya. Dan karena gini, awalnya adalah pandemi kemarin ya, pandemi itu membuat, jujur ya, ini saya sharing juga, sebetulnya nanti ya, dan pertama gini saya ngomong, kita APBN ya, saya mau cerita ini APBN, benar-benar ambil positif buang negatifnya, yang pertama. Yang kedua, nanti kalau ada sebuah pekerjaan yang saya sebut, saya tidak lagi mendiskriminasikan pekerjaan itu, pekerjaan semua baik, tapi saya cuma menjelaskannya ya, saya pakai ilustrasi sebuah pekerjaan lain ya. Jadi intinya saya tidak mau menjelekkan pekerjaan, karena saya tahu pekerjaan itu baik semuanya. Dan ketika Anda nyaman, ya lakukanlah pekerjaan itu. Ya, saya beri judul hari ini adalah soft skill. Recording in progress. Ya, saya juga berterima kasih kepada leader saya ya, Pak Budi Karyo dan Pak David yang sebenarnya dulu memperkenalkan saya di pintu sini ya. Tapi jujur teman-teman, ketika pandemi kemarin, awal pandemi ya, itu membuat saya kurang nyaman di bisnis ini, jujur ya teman-teman. Saya sempat mau sebenarnya saya mau meninggalkan bisnis ini, tanda kutipnya ya teman-teman ya. Karena merasa susah ya, karena apa? Harus pakai teknologi yang awalnya sebenarnya gini, Pak David bisa ngajarin kita ya, tapi kita yang mungkin saat itu nggak terlalu memperhatikan, sehingga apa? Kita nggak mau peduli, dan akhirnya ketika pandemi benar-benar kita dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kondisi pandemi itu kita susah ya mau ketemu klien, monita itu susah teman-teman. Saya ingat sekali ya, sampai saya ini berpikir, apakah saya mau ngerjain dokter lagi, atau kita mau bisnis lain lagi, itu terbesit ya dalam pikiran saya teman-teman ya. Tapi saya bersyukur teman-teman, akhirnya apa? Saya menemukan sebuah mindset baru ya. Saya kasih awal ini ya, adalah mindset perubahan mindset saya yang baru. Dari yang awalnya saya mau meninggalkan bisnis prudensial, akhirnya saya benar-benar mencintai teman-teman. Dan saya menemukan, ya walaupun jujur ya, saya sudah seorang agency director, anggaplah income saya sudah pasif. Tapi awalnya saya menganggap bahwa bisnis ini kok susah tanda kutipnya ya, karena saya tidak tahu mindsetnya awalnya teman-teman. Walaupun kita sering ya diajari, dipanggil seorang motivator, iya, tapi bagi saya ya, makanya hari ini saya bilang APBN, benar-benar ya APBN ya. Itu yang saya alami, tapi akhirnya saya menemukan yang luar biasanya di bisnis ini teman-teman. Nanti saya akan ceritain, saya akan kupas ya, saya akan sharing ke teman-teman semua. Ya, tapi saya bersyukur gini, saya ingat sekali di awal bulan itu sekitar bulan Februari ya, tahun 2001. Saya ini ngelihat WA-nya biasa itu dokter jantung ya, WA, terus dia ngadain yang namanya kelas saat itu ya, khusus dokter, tanda kutipnya saat itu khusus dokter. Ya, dulu jujur teman-teman di Prudential itu yang saya senang ada dokter Arifin, karena orangnya antusias. Sampai saya itu ketika dokter jantung ngisi itu saya ngomong gini, dokter kok loyuk nih ya cara ngomongnya. Tapi ternyata setelah saya mengerti, saya sangat cinta sama dokter jantung ya teman-teman, karena menginspirasi saya dari awal sampai akhirnya. Dan itu cara kerjanya mulai saya contoh teman-teman. Ya saya tinggal apa? Komitmen. Ya, ini yang saya lihat. Ya, awalnya di bulan Februari itu dokter jantung mengadakan sebuah tanda kutip itu ini ya. Nggak mau next ya. Bentar ya. Dengar ya teman-teman tapi ya. Ya, ini ya, roti. Dengar suara saya? Dengar dong, dengar. Oke ya. Dengar. Kok nggak mau ini ya? Nggak mau jalan. Ya. Yang pertama ini teman-teman, saya ketemu yang namanya kuliah WhatsApp saat itu ya. Dari itu saya menjelaskan, saya masih ingat sekali pesertanya cuma 24 orang, semua dokter. Dan dari 24 orang itu dokter jantung tanya, teman-teman dokter, di sini siapa dokter yang ketika pandemi ini secara finansial mereka tidak terganggu? Dan saya ingat teman-teman, dari 24 itu hanya satu dokter yang mereka finansialnya oke. Dari 23 lainnya itu bobrok tanda kutipnya teman-teman. Ya,
sempat yang namanya sampai kuliah di Jepang ya, ngambil apa gitu ya di Jepang ya. Dia belajar tekniknya, nanti saya ceritain juga ya, gitu ya. Nah, dari kuliah Pulwap ini teman-teman, saya dapatkan dari Dokter Jantung apa? Yang pertama adalah ini teman-teman. Diajarin tentang financial check up. Dana darurat, budgeting ulang. Dari financial check up ini kita akan tahu teman-teman, arus kas kita ini gimana? Positif atau negatif? Dan kita lihat neraca keuangan kita gimana? Setiap tahun itu bertambah atau malah kita ini berkurang? Karena apa? Banyak yang namanya hutang kita dibandingkan aset kita. Akhirnya kita melihat, oh iya ya, ternyata saya seorang adik pun saya sangat boros dan tanda kutipnya, saya nggak ngerti arus kas saya itu saat itu gimana teman-teman. Ya, dan akhirnya mengerti dana darurat itu seperti apa. Ya, ada yang hitungan 6 kali pengeluaran, 12 kali, itu yang istilahnya hitungannya lah ya. Dari itu, terus akhirnya apa? Budgeting ulang. Ternyata begini teman-teman, budgeting itu ada sebuah anggaran, dan anggaran itu direncanakan. Dan dulu kan kita keluar, baru dihitung, ini keluar. Ternyata yang benar, budgeting udah di awal. Jadi seandainya, ya kayak karena mingguan ya, mungkin kita setiap bulan itu keluarnya berapa, bisa di budgeting. Nanti keluar apa-apa pun bisa dianggarkan ya. Itu yang ingin saya dapatkan. Yang kedua apa? Saya menemukan ada kecerdasan finansial. Yang pertama, mengumpulkan, mengelola, mengembangkan, melindungi, dan kita cari yang namanya ilmu tentang finansial sendiri. Saya dapatkan teman-teman di keluarnya Dokter Jantung. Ya, dari situ akhirnya saya mulai ngikutin terus ya, kegiatan Dokter Jantung apa, ikutin terus ya. Akhirnya sampai dia bikin kelas lagi, di grup lagi yang namanya ini teman-teman. Kakak Ibu. Ada yang pernah tahu teman-teman? Biar nggak saya bicara sendiri ya, ada yang tahu nggak kira-kira? Di chat atau jawab, nggak apa-apa. Biar kita ini ya. Ya. Belum ya. Ya. Ternyata teman-teman, ini sudah lama sekali loh teman-teman. Anggaplah gini, teknik ini sebelum kita lahir aja sudah ada ternyata. Ya, teknik orang Jepang ini, dia menyimpan keuangannya itu, dia tahu. Dia bisa membedakan ini dan goalnya. Dan dia akan melihat dari mana sumber income-nya. Dan ketika dia ini keluar, uangnya kemana, dia ngerti teman-teman. Pembukaan sekali. Dan ketika saya baca-baca, ketika saya beli bukunya ya, orang Jepang ini bisa menghemat 35% loh dari pencatatan ini sendiri. Luar biasa, akhirnya saya dapat dari ilmu Dokter Jantung, kok ternyata gini ya, bukan saya yang salah kerja saat itu ya, tapi ketika saya jadi seorang agen dan seorang agency director, saya salah mengelola keuangan saya. Karena saya banyak dengar ya teman-teman, ada yang ngomong gini, Pak, kerja di Indonesia kok nggak barokai ya Pak? Pak, kerja di Indonesia kok bukan nggak barokai, tapi kamu yang tidak pernah mengerti ilmu tentang finansial sendiri. Ya, kadang kita dulu gini, kita tidak cuma menunda kesenangan teman-teman. Jadi saya ingat sekali dulu ya, saya juga nanti ada leader saya yang di sini ya, ada Mbak Eni, Mbak Upi ya, yang tanda kutip begini. Dulu saya mengatakan harus beli mobil, ternyata salah teman-teman. Bukan harus seperti itu, di budgeting dulu. Nah kita dulu gini, lalu leader kok nggak punya mobil? Lalu kenapa leader nggak punya mobil? Sedangkan investasi aja nggak bisa. Kesalahan fatal teman-teman, dan itu saya rasakan. Ya, tapi ketika saya mengerti Dokter Jantung itu mengajarinya dan mempraktekannya, saya akhirnya mengerti ya. Padahal saya ingat sekali, leader saya Pak Budi Karyo selalu mengingatkan, kok gini, tapi saat itu saya tidak ngeh ya. Tapi setelah saya ikuti kelasnya, saya ikuti rekamannya, saya akhirnya mengerti ya teman-teman. Akhirnya saya membuka diri, soft skill-nya tadi ya teman-teman. Kalau sebenarnya gini, nanti akan sama, bahwa dokter dan agen asuransi sama teman-teman, kurang profesinya. Ya, saya akan contohin nanti ya. Dan akhirnya apa? Saya akan belajar. Yang ketiga itu adalah trading saham. Saya belajar teman-teman. Dan ternyata teman-teman, ketika di grupnya Dokter Jantung ini, saya menemukan orang-orang potensial yang hebat. Dokter Jantung sendiri ya, Dokter Sanjaya. Ada di dalamnya ya, sering diundang Dokter Sanjaya juga ya. Terus ada dokter satu lagi, saya lupa namanya ya. Juga sering, ternyata di dalam situ teman-teman. Dan mereka ternyata sudah apa? Punya gelar-gelar, misalnya master finansial ya mereka. AEPP, CFP, kayak gitu ya. Ternyata oh, ilmu RFP yang istilahnya mindset keuangan itu harus ada di dalam seorang agen. Kenapa? Karena seorang agen itu bukan hanya seorang marketing, teman-teman.
Tapi tadi loh saya bilang profesi sama dengan seorang dokter, ya. Jadi maaf, saya sebut profesi ya, saya tidak merendahkan. Kita bukan seorang perawat estimasinya, kita seorang dokter. Jangan sampai kan kita gini, kita punya gelar RFI, tapi kerjanya nggak perawat, nggak masalah gitu teman-teman. Ya caranya gimana? Kalau saya seorang dokter, saya kerjanya seperti seorang dokter. Makanya dulu saya anggap ya teman-teman, ketika pun saya seorang agensi direktur, saya ini seorang perawat. Kenapa? Karena saya bukan tidak punya gelar RFI untuk menunjukkan bahwa saya ini financial konsultan beneran loh. Tapi ketika saya akhirnya belajar di sini sama video saya, BW yang luar biasa juga ya, itu kelas AWP ya, Assistant Training ya itu ya, sama RFI. Kita belajar. Tapi saya awalnya dari jantung ini teman-teman. Lalu saya akhirnya belajar. Ya, saya baca bukunya tentang saham ya, tekniknya ya, fundamental, teknikal, saya belajar. Sampai saya belajar bukunya untuk candlestick itu saya belajar bukunya Steve Nielsen ya. Saya belajar semua, saya sampai paham pergerakannya mau kemana. Saya ngerti teman-teman. Saya ngerti akhirnya arahnya sampai seperti apa. Itu yang saya begini. Ini adalah soft skill kita untuk menjadi seorang agen yang profesional teman-teman. Ya, saya akhirnya belajar sampai gini. Banyak saya dulu dengar gini, saham merugi ini semua. Karena kita nggak mengerti ilmunya teman-teman. Karena di dalam saham sendiri, trading ini ada 3 orang. Yang kita harus pilih yang mana? Kita seorang scalping, kita swing trader, atau kita investing. Karena saya lihat banyak yang rancu. Mereka seorang investing, milihnya nggak pakai fundamental perusahaan yang baik. Mereka seorang trading, ya yang swing, tapi akhirnya dia nggak berani cut loss. Itu yang saya lihat teman-teman. Saya belajar di sana. Oh ternyata ini ya kesalahan mereka tuh di sini. Akhirnya jangan sampai saya di sana. Dan saya benar sampai jadi scalping ya teman-teman. Ya itu sebelum saya kena stroke ya, itu pembelajaran. Mungkin 3-4 bulan sebelum saya kena stroke, saya bulan Juli ya, tanggal 25 itu saya post covid saya kena stroke. Itu awalnya saya scalping teman-teman, bener-bener. Dan tanda kutip gini, untung loh saya. Karena gampangnya gini, 1 hari saya bisa untung 1 juta sampai lebih, tanda kutipnya teman-teman. Tapi ya tadi, saya tidak bisa meninggalkan monitor laptop saya ya. Karena apa? Saya baru bisa, maaf ya, kencing aja saya tahan sampai tutupan ini ya, tutupan trading ya. Pas sudah siang saya baru bisa meninggalin. Setelah itu saya nggak bisa, saya terpaku teman. Sampai malam saya ngeliat-liat kayak gitu. Dan nggak bener tanda kutipnya saya akhirnya. Saya pikir ini, saya nggak di sini juga gitu teman. Saya bukan seorang trader yang swing trader akhirnya. Dan akhirnya apa? Saya kembali, ya tadi ya akhirnya ikut AWPP sama RFI itu saya mengerti, oh ternyata teman-teman bahwa kita menjadi seorang agen itu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita seorang perencana, seorang dokter, mengobati pasiennya sampai menerapi. Sama, kita seorang agen itu adalah tanda kutip ya, mengobati klien kita. Ya cara keuangan, kita bisa mengarahkan sampai kita bisa mengobati memberikan solusi manajemen resikonya. Ini yang saya dapatkan ya. Sampai yang keempat ini saya dapatkan ya juga ya, perhitungan dalam pendidikan. Ya dulu pada diajari ya, tapi saya senang dengan punya dokter Dandung ini teman-teman. Dan saya nanti akan kombinasi dengan ilmu RFI saya ya. Jadi gampang ini, kalau kita sudah RFI, jangan pakai istilahnya agen orang marketing, tapi gunakanlah ilmu RFI-nya. Gimana? Nasabah dikasih dulu toh kepentingannya apa, diajari dia tentang finansialnya, keuangannya gimana, apakah dia sebetulnya punya kemampuan keuangan untuk membeli asuransi. Jangan terus pokoknya dipaksa. Ya cara sekarang bilang stop loh kalau mereka nggak mampu ya. Jadi jangan dipaksa. Dulu nggak apa-apa lah Pak, murah-murah Pak, ikut yang paling kecil Pak. Dan akhirnya jadi masalah tentang konsistensi kita. Ini yang saya alami. Tapi dengan saya boleh banyak ya pembelajaran yang saya ikuti dari Dokter Dandu, dari Sanjaya ini banyak ya. Tapi 4 ini yang saya sharingkan aja lah. Itu salah satu mengubah mindset saya. Benar-benar mengubah ya paradigma saya akhirnya. Oh asuransi dan jadi agen prudensial itu adalah kerjaan seperti dokter yang dulu saya lakukan. Ya, dan saya akhirnya sangat memintai di sini teman. Ya. Next ya. Ya, ini. Dokter adalah agen asuransi. Profesinya mirip tanda kutipnya teman. Dokter dia bisa mengobati pasiennya dan sampai dia mengobati pasiennya sampai sembuh tanda kutip ya teman. Seorang agen asuransi
dia bisa merancangkan finansial kliennya sampai dia menuju ke financial freedom. Ya, jadi akhirnya apa? Luar biasa banget tuh jadi agen asuransi itu. Karena apa? Bisa membantu seseorang sampai dia mencapai financial freedom-nya mereka. Dan efek bagusnya apa? Itu juga merancang kita, teman-teman. Akhirnya, jadi salah satunya dengan ilmu RFP tadi ya, teman-teman, yang di-sharingkan tadi dan saya belajar ya. Saya pakai kehidupan saya sendiri akhirnya, teman-teman. Saya mengatur ulang, saya mencatat. Akhirnya saya mengerti, oh, boros saya di mana, bilangnya kemana, itu saya mengerti, teman-teman, akhirnya. Jadi sangat ini ya, sangat membantu ke kita. Dan akhirnya apa? Cara pelajaran kita ya, cara nasabah kita ya, akhirnya sangat membantu. Ya, dan kenapa saya bilang seorang agen dan seorang dokter itu mirip? Karena di sini ya, teman-teman. Seorang dokter bertumbuh, ya, dia belajar apa? Ilmu medis, soft skill, berolahraga, dan makanan sehat, ya, sampai yang ke-6 ya. Tapi ternyata gini, teman, seorang agen itu bertumbuh sama, teman. Cuma bedanya gini, belajar ilmu asuransi, ya, bentar ya. Ya, belajar ilmu asuransi. Dia juga sama ya, kita seorang agen juga harus olahraga, merendahkan diri dan jadi seorang contoh. Kan kita ini jadi seorang leader pun ya seorang contoh kan sebenarnya. Ya buat siapa? Buat agen kita, buat nasabah kita. Karena apa? Oh ternyata hidup kita ini juga tertata. Ya, yang kelima, merawat pasien. Nah, kita bukan merawat pasien kan, merawat klien kita atau nasabah kita dengan empati, teman-teman. Jadi saya menemukan benar-benar bahwa gini, iya ya, agen asuransi itu sama dengan seorang dokter loh ternyata. Bukan hanya seorang saya jual asuransi itu selesai. Terus pokok gini, pengen nggak ruwet, beli tradisional, selesai, nggak mikir paracetamol. Kan nggak seperti itu kan teman-teman. Sama dengan profesional agen. Nggak hanya gini mas, tradisional aja aman, duitnya nggak mbak. Duitnya aman, dijamin. Nggak unit kali ya? Enggak teman-teman. Agen asuransi yang profesional, dia akan jelasin. Karena apa? Kayak tadi, panas, minum paracetamol. Kenapa paracetamol diminum? Kenapa beli ibuprofen? Ya, itu salah satunya kenapa? Seorang dokter kita empati sama pasiennya. Kita empati sama nasabah kita, teman-teman. Kita edukasi mereka. Ya, walaupun jujur ya, dulu banyak yang salah ya kita ini ya. Bahwa asuransi uangnya kembali setelah 10 tahun itu salah. Ya, bukan kita kok, ya semua ternyata ya. Tapi ternyata dengan ilmunya RFP ini, kita pakai, teman-teman. Dan akhirnya apa? Kita akan mencintai. Karena apa? Profesi kita persis sekali dengan seorang dokter. Ya. Dan sama. Seorang dokter juga belajar yang namanya soft skill. Seorang agen asuransi juga harus belajar yang namanya soft skill. Ya. Karena apa? Soft skill ini adalah menambah kemampuan kita untuk menjadi apa? Menjadi seorang konsultan yang empati pada klien-kliennya. Yang enggak hanya, wes pokok komisi paling gede tak jual sing iki ae. Lek komisi cilik aku enggak jualan. Enggak, teman. Sama kayak dokter kan gini. Ketika bayarnya pasien yang kelihatan bagus atau bukan yang BPJS, dokternya melayani dengan bagus. Kalau yang BPJS dirawatnya enggak dengan baik. Kan enggak juga seperti itu, teman-teman. Dia seorang dokter, dia akan melayani pasien dengan empati. Ya. Seorang agen asuransi yang profesional, ya, dia akan layani dengan empati tadi, teman-teman. Yang kelima, bisa mengelola uang dari investasi. Ya, itu mungkin teman-teman, dulu ketika kita seorang agen, kita nggak diajari hal-hal yang soft skill-nya. Kita selalu diajari yang hard skill. Apa? Pinter klaim, pinter ini, lek upah gede ini. Iya. Karena itu nggak salah, teman-teman. Sama kayak seorang dokter. Sekolah spesialis, jantung ini semua. Nggak salah, teman-teman. Tapi soft skill kita harus punya. Ya, karena apa? Ternyata dari soft skill ini kita bisa menciptakan sebuah peluang yang tanda kutipnya, teman-teman. Mungkin kita tertutup. Kayak saya dulu ya, saya bilang tadi ya, sempat saya mau nggak menjalankan visi ini,
Ya walaupun padahal saya pasti income jujur teman-teman, karena ketika saya seorang adik saya nggak pernah jualan tanda kutipnya ya, APBN lagi ya, salah tanda kutipnya. Karena penting tetap yang jalan. Ya. Tapi yang saya belajar, iya ya, karena dulu kita kemakan gitu. Kalau jadi leader itu kan pasif income Pak, benar teman-teman, yang pasif itu income-nya. Tapi pekerjaan kita harus aktif income. Kita harus aktif kan, gitu teman. Karena kita dulu salahnya di sana. Memikirnya semuanya pasif, kita nggak ngapain. Pemilik perusahaan aja teman-teman, dia tetap harus bekerja untuk mengembangkan bisnisnya. Ya kita dulu kan salah, saya sama ke dokter, saya leader ngapain, saya kerja. Ini yang salah teman-teman. Karena kita menganggap bahwa kita sudah pasif income, benar pasifnya, tapi pekerjaan kita tetap harus aktif. Sampai apa? Kita benar pensiun, barulah kita pensiun, benar-benar kita juga pasif pekerjaan kita. Itu yang akhirnya saya temukan di dalam ini ya, finansial ini ya, belajar ini, dokter jantung, dokter jaya itu, akhirnya saya menemukan di sana, oh ini loh dulu yang saya anggap miss ya, yang dianggap dulu seorang agen itu harus pasif income untuk kerjaannya. Kalau income-nya iya, kita jadi kita sudah pasif. Tapi kerjaan harus aktif. Sampai apa? Sampai kita pensiun, kita kurangi. Mungkin mendekati pensiun, aktifku tinggal 50%. Mendekati pensiun lagi, 30% aktifku. Tapi tetap harus, teman-teman. Itu yang saya temukan. Iya, saya merenung. Iya, ya saya banyak yang salah dulu dia. Ini juga saya cerita kalau ada organisasi, saya minta maaf ya, itu salah saya tanda kutipnya ya. Karena apa? Mengajari yang tanda kutip kurang tepat. Ya. Tapi saya juga bilang gini, saya juga nggak ada ilmunya di sana, teman-teman. Saya anggap ketika seorang agen pokok closing, selesai. Enggak, teman-teman. Enggak seperti itu. Karena apa? Kita membawa tadi ya, kalau dokter tadi ya, nomor 5 ini ya, merawat pasien dengan empati. Sama ternyata, teman-teman. Seorang klien tentang kita harus merawat dengan empati kan. Malah kalau saya jujur teman, ketika kemarin saya datang, dimaki memang dimarahi ya sama nasabah, tapi saya ngomong ya gimana, mau saya tidak tahu ilmunya. Jangan malah kita takut, teman-teman. Sama datangi. Dan akhirnya beres semua kok, malah yang tanda kutip keuangan mereka mampu, mereka akhir kok. Jadi apa? Jadi super income kita soalnya. Ini yang saya alami. Soft skill yang seperti apa? Ini teman-teman. Soft skill yang harus dipelajari para dokter, ya, manajemen keuangan, komunikasi efektif, public speaking, management. Kalau seorang agen asuransi pun sama sebenarnya. Karena agen asuransi juga apa? Belajar manajemen keuangan, komunikasi yang efektif, public speaking gitu. Ya, mengendalikan stres kita ya. Manajemen waktu juga harus leadership, grooming, dokter trainer ya, di dokter. Tapi kita apa? Agen planner jadi apa? Dapat income, kita kembangin toh investasi kita ini. Jangan akhirnya apa? Ada mobil baru, beli mobil baru, leader kok mobilnya tetap 5 tahun lagi nggak beli lagi. Dan akhirnya apa? Kita nggak ada investasi. Kurang tepat ya ternyata itu saya mikir diri saya ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, jangan sampai kita alami lagi. Akhirnya apa? Jadi agen planner dong. Dokter lagi ada dokter planner kok mereka. Kita kan agen ya, agen planner akhirnya. Kita bisa mencari sumber income yang lain tanda kutipnya. Ya. Nih, apa yang dulu dipelajari di sekolah kedokteran? Ya. Kalau agen, dokter tadi ya, belajar anatomi otak. Kita sekolah agen apa? Ya dong. Apa itu asuransi? Belajar dong. Kayak akhirnya ya 5G itu ya, akhirnya ya kemarin Pak Arman bilang nanti ada permanent nggak dipakai. Karena apa? Dulu mungkin kesalahan kita nggak cerita. Wih pokoknya ini taruh ini, setiap bikin proposal dulu pokoknya di sini. Kita nggak ngerti teman-teman. Ya, padahal seorang dokter ketika dia mau mengobati pasiennya, dia belajar anatomi otaknya. Ya, apalagi belajar fisiologinya jantung bekerja normalnya seperti apa. Lalu kita apa? Fungsi asuransi apa? Kita bisa menjelaskan ke mereka manajemen resiko.
Untuk apa? Manajemen resiko itu kita harus ceritakan kepada klien kita. Ya. Mulai biokimia obat. Kita ceritain kalau dokter ya, kenapa harus biasanya gini, antibiotik ada yang alergi. Kita ceritain kok kenapa bisa alergi obat. Ya. Jadi apa kita cerita produk asuransi. Itu teman-teman. Jadi saya bilang nih, seorang dokter dan seorang agen asuransi itu mirip. Ya. Dan semuanya harus diajari. Makanya kita cuma belajar dari satu sumber tok, dari Prudential aja. Kita nggak akan punya soft skill. Ya, kita nggak punya soft skill. Dan pada soft skill ini yang membuat kita tertumbuh dalam bisnis kita. Dan saya jujur ya, kalau soft skill tadi ya, yang saya terima dari Dr. Dandung, Dr. Sanjaya, Dr. Tanaka ya, satu lagi ya, terus dipanggil juga ya, saya dapatkan teman-teman. Dan saya ada ketika mereka ngumpul, saya dokter yang paling malu. Kenapa? Saya nggak pernah startup dalam tanda kutip teman-teman. Dan mereka 3 dokter ini yang di best semua teman-teman. Karena saya tanyain, gimana kerja? Dia mengedukasi teman-teman. Dia nggak langsung dekep nasabah. Ini yang saya terima akhirnya. Berarti apa? Kalau saya seorang agen, saya berpikir saya ini seorang dokter. Saya harus belajar semuanya dulu. Ya, tapi kembali lagi ya. Ini adalah APBN teman-teman ya. Tidaknya tetap yang paling benar. Bukan saya ya. Tapi saya ceritakan tadi ya, perubahan mindset saya, kenapa seperti ini. Dan saya akhirnya jujur mencintai bisnis asuransi. Bukan lagi ya, bukan masalah komisi. Bukan jenjang karir. Tapi ternyata, agen asuransi, financial consultant ini, kita bisa pakai membantu orang untuk financial freedom. Sebagai finansial. Dan kemarin saya sering sekarang ya, base ke IG atau apa, saya tanyain. Tapi masih banyak orang yang ngerti tentang financial freedom. Kalau dia bilang kayak duit akeh, tapi duit akeh utang akeh juga enggak financial freedom. Orangnya tidak ada nomor serinya, uangnya tidak ada nomor serinya, enggak juga. Ya, jadi itu sangat dapatkan dari ilmu finansial ini teman-teman. Dan sangat membantu saya untuk apa? Buat saya berubah. Oh iya ya, ternyata seorang agen pun harus punya kualitas dong. Itu saya bisa bersaing. Saya akan melihat gini, gimana ya di Jakarta itu banyak yang namanya itu kantor. Tapi kenapa ya mereka selalu dapatkan? Kan saya mulai lihat ya, saya mulai berpikir ya teman. Iya ya, karena dia punya ilmu. Sehingga apa? Nasabahnya ketika diceritain dengan baik dan benar, mereka pasti ingat cari agen lain. Apalagi maaf, agennya kroco-kroco yang tanda kutip bisa jualannya. Maaf ya teman-teman. Ya di sini kalian yang masih kroco pun ketika dapat ini, belajar soft skillnya. Kemanapun, nggak hanya ke leaderan ya tanda kutip ya. Tapi kemanapun yang membuat Anda positif. Itu saya lebih senang gini ya. Agen saya itu tanda kutip. Agen saya bilang agen saya itu dia punya duit daripada jadi agen bisnis dia juga nggak punya duit. Saya bisa sekarang agen saya mengerjain sesuatu yang dia menghasilkan, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti jangan lupa tanda kutip. Bisnis mana yang digeluti yang bisa membuat benar-benar kita sukses secara finansial. Dan dari mana sumber yang banyak kita membantu orang, bukan hanya membantu diri kita ya. Yang kita kerjaan yang cuma membantu diri kita itu banyak. Tapi di mana kerjaan yang tidak hanya membantu diri kita, tapi banyak membantu orang lain. Agen ataupun nasabah yang akhirnya secara keuangan mereka banyak uang dan mereka berterima kasih. Ya. Dan ini apa yang aku harapkan juga aku pelajari di sekolah kedokteran. Ya. Kecerdasan emosi, berbahasa persuasif, respecting pikiran negatif, positif, startup, kecerdasan keuangan, membangun startup. Teman-teman. Seorang agen pun bisa juga membangun startup, teman-teman. Ketika dia sudah punya finansial dan dia atur. Ya. Apa bedanya startup dan bisnis konvensional? Akhirnya saya belajar juga ya. Apa ya? Orang kok terakhir ini mau startup. Terus saya akhirnya mencari ya ternyata. Saya temukan. Saya mau tanya dulu, biar nggak saya dianggap ngomong sendiri ya. Saya mau tanya teman-teman, apa sih bisnis startup itu teman-teman? Boleh chat atau boleh ngomong langsung? Apa teman-teman? Yang paling simpel aja. Jadi kita gini, kita nggak gaptek. Ya sering ya aku ngomong, orang ngomong startup, tapi kok saya nggak ngerti sih sebenarnya startup itu yang bisnis seperti apa. Ya teman-teman saya
Tokopedia gitu ta, Bukalapak. Itu dalam bisnis yang baru bukan? Ya, definisinya seperti itu teman-teman. Apa bedanya dengan bisnis konvensional yang baru kritis? Ya, kalau Butuh modal paling ya. kalau kita bisnis sendiri itu satu modalnya gede, butuh pengalaman. Terus resikonya juga gede banget. Kemungkinan suksesnya dalam 5 tahun mungkin kurang dari 10%. Oke. Kalau di prudensial sudah ada semua disiapin, betul nggak? Ya, saya lengkapi ya. Boleh. Ya, dan lagi, apa beda bisnis startup dan bisnis konvensional? Ya tadi benar startup ya contohnya kayak ini Tokopedia ya. Tinggal satu teman-teman. Kalau bisnis konvensional, Anda lihat, dia akan mengembangkan bisnisnya ketika dia sudah untung. Benar? Betul. Tapi kalau bisnis startup, dari awal dia sudah grow. Jadi orang bilang, dia bakal duit dulu. Ya, jadi dia punya sistem dulu teman-teman. Tapi juga dilihat tahu ada apa yang akhirnya bangkrut. Ya, saya akan melihat iya ya, banyak orang tuh akhirnya seperti itu loh. Dia tuh menggurita dulu. Ya, kalau saya baliknya ke orang akhir gini, jangan keburu closing tanda kutipnya. Tapi kemampuanmu untuk perdalam. Ini apa? Anda kan beli startup, menggurita kredit apa? Anda develop langsung, bukan dari 1, nanti jadi 2, 3, sudah 50 tahun. Ya, ini yang saya dapatkan teman soft skill itu karena luar biasa. Kita akhirnya bisa melihat. Dari dulu gini, kata orang enggak sekarang. Karena gini, kita mau searching, kita mau beli di toko apa di Gramedia, toko buku, banyak teman-teman yang ngajarin semua. Tapi saya dulu gini, saya kayak dulu tertutup ya, pokoknya produser tok gitu. Tapi sekarang enggak. Saya akan buka semua, karena ketika saya ngobrol sama seorang klien ya, saya akan lebih nyaman. Dan ketika dia ngomong apapun, mau trading, mau reksadana, saya ngerti. Dan saya nggak berusaha meminteri, saya akan selalu bertanya. Kenapa? Karena ketika saya bertanya, saya tahu cara berpikirnya dia. Dia dapatkan teman-teman. Jadi ketika Anda sekarang ini, dan saat ini jadi seorang agen, dan Anda masih direkrut teman-teman, Anda harus berbangga hati. Tapi jangan lupa, kejar misalnya, maaf, jujur Anda kurang bisa, cari di tempat lain. Yang ini lagi, bisa mengembangkan Anda. Toh pasti leader Anda juga tepuk tangan kok. Support gitu teman. Ini yang saya dapatkan teman. Saya akhirnya luar biasa. Saya jujur ya berterima kasih Pak Budi Karyo ya. Dulu yang ngingetin saya ini semua sama Pak David ya. Walaupun pengembangan saya akhirnya dari Dr. Dandung, Dr. Sanjaya, Dr. Anaka ya. Saya dapat dari sana ya. Saya kadang pilih Japri seperti itu ya. Dan saya lihat ini mereka itu leader luar biasa gitu ya. Tapi mereka jawab humble ya, karena mungkin profesi sama ya, seorang dokter ya. Mereka humble jawabnya. Udah is oke. Dan saya ini ya, dokter kakak, gue punya dokter jantung semua loh teman-teman. Saya lihat kok bagus ya. Saya juga pengen punya kemampuan untuk bikin seperti ini teman-teman. Kenapa? Edukatif banget gitu loh teman-teman. Dan kalau orang jadi edukatif ya teman-teman. Salah satu ya, di grup kakak ibu, dulu, karena kita biar haram ngomong sebuah asuransi. Padahal grupnya hampir gini. Seluruh dokter Indonesia masuk di grup kakak ibu teman-teman. Ya, sampai saya salah ya teman-teman, saya memasukkan teman saya di grup itu ya, akhirnya dia terutama yang ngasih di sana ya, tadinya saya itu sendiri, tapi nggak masalah. Akhirnya apa? Sekarang ketika dia ngomong asuransi, selalu ngomong, tanya dokter jantung. Karena apa? Dokter jantung memberi sesuatu teman-teman. Sampai nanti ya kalau bulan bulan Desember berbulan dia ngadain kelas yang namanya kelas ini pajak. Ya, dan lalu punya teman, dia undang teman-teman, jadi pembicara. Jadi saya saran juga ya, nanti ketika ada yang ini, undang orang lain teman-teman. Kayak orang yang bisa pajak, kita undang. Ya, karena soft skill penting teman-teman. Dan akhirnya kita mendapat, oh iya, ya di sana ya ternyata ya. Kita jadi seorang agen tuh, kapasitas di sini. Oleh jadi seorang konsultan di sini. Jadi ada sinkron teman-teman. Yang saya dapatkan selama ini akhirnya. Saya berbangga akhirnya. Jadi seorang agen asuransi bermanfaat. Dan profesi saya, ini seorang dokter akhirnya. Saya bisa menganalisa keuangan nasabah saya bisa merencanakan tentang apa? Investasi atau asuransinya mereka. Ya,
Amerika, Iron Man atau siapa? Yuk, Iron dijawab Man. ya. Ya, Iron Man. Iron Man. Ya, siapa lagi? Kapten Amerika. Marvel. Ya, siapa lagi? Yang paling hebat. Marvelnya yang bikin film. Ya, ini nggak disebut pembuatnya ya, yang di sini aja, yang ada orangnya ini kira-kira siapa? Kapten Amerika. Kapten Amerika, ya. Thor. Ada yang milih Fury ini ya? Iron Man, Oke, kok nggak ada yang milih Nick Fury ya? Fury. Karena Oh, ini Night Fury. Oh, Black Ya, Widow. padahal itu, manajernya. kita lihat Nick Fury itu orang yang nggak perang pasti kalah. Gampang kalah gak main dia. Tapi ternyata teman, gak mati-mati. Nick Fury ini adalah orang yang mengumpulkan mereka semua. Saya lihat literatunya, saya baca nih. Ini deh. Kita selalu kan dulu, saya pengen jadi Iron Man, saya pengen jadi, enggak. Saya kan jadi pengen Nick Fury ini. Saya bisa mengumpulkan orang hebat di sekitar saya. Walaupun saya nggak hebat. Itu luar biasa tuh. Itu the best aku. Ya, nah, kita merasa kita hebat sendiri. Ya kita akan punya tim seperti ini toh. Nick Fury tadi merasa dia bisa mengalahkan lawannya. Dia nggak perlu yang namanya Iron Man, Captain America, Thor. Dia nggak perlu begini. Dan akhirnya apa? Dia kalah. Setiap dia main filmnya tuh, dia selalu paling kalah duluan. Dia lari atau apa. Tapi dia bisa mengumpulkan orang hebat. Itu teman-teman, itu soft skill. Bukan hard skill. Ya. Nah, kita hanya belajar di yang apa kita tadi dokter belajar tentang ilmu kedokteran toh. Itu hard skill. Penting. Tapi soft skill ternyata juga nggak kalah penting. Sama kayak seorang agen asuransi. Klaim ini semua belajar ini penting. Tapi soft skill juga nggak kalah penting. Ini yang saya rasain ya teman-teman. APBN lagi ya. Ya, tidak ada yang paling benar. Pokoknya itu ya. Tapi saya melihat, iya ya, Nick Fury ini ternyata dia adalah orang yang mengumpulkan orang yang hebat di sekitarnya. Dan kita nggak pernah lihat itu. Kita selalu lihat yang di depannya. Ya, sama kayak kita ini, ketika kita menganggap dulu kan seorang leader, mobilnya pasti harus api. Kayak leader gak numpak Alphard itu belum leader. Padahal ternyata nyicil sampai ke dalam. Buat apa? Ya, mereka apa? Biasa weh, pokoknya nggak kehujanan, mobilnya nggak rusakan. Iya kan? Itulah yang namanya teman-teman, badan yang namanya soft skill sendiri. Ya, dan ini kita dapatkan, saya jujur ya dulu ya, saya nggak dapat di dalam kuliah kedokteran teman. Dan hebatnya lagi teman-teman, saya dengar lagi ya, Dr. Dandung, kurikulum tentang financial planner ini itu sudah dimasukkan di kedokteran UGM. Gelarnya nggak dapat biasanya. Ya, luar biasa. Saya berpikir gini teman, gimana ya saya bisa ngelobi Wijaya Kusuma, saya juga bisa jadi dosen di sana. Itu saya berpikir gitu teman. Jadi kan luar biasa ini teman. Ilmu RFP itu luar biasa. Dan kita harus gunakan ya. Bukan hanya gelarkannya RFP, CFP, ARP, tapi kita nggak pakai. Ya tadi, maaf ya teman-teman, bukan profesi ya. Kita seorang dokter, seorang spesialis, tapi kerjanya kayak perawat. Jadi salah dong itu. Jangan sepuluh ya, maaf kalau ada yang perawat di sini, saya nggak merendahkan Anda, bukan. Tapi saya cuma mencoba menjelaskan. Ya, dan profesi agen, ini, dia persis seorang dokter. Karena dia bisa mendiagnosa kemampuan keuangannya, ya dokter bisa mendiagnosa penyakitnya, dan bisa mengobati. Ya, kita bisa mendiagnosa keuangan nasabah, kita bisa merencanakan resiko, dan sampai dia bisa financial freedom. Ya. Oke, kalau yang ini, apa yang Anda pikirkan, teman-teman? Saya minum dulu ya. Apa teman yang Anda pikirkan? Gelas berisi air. Oke. Itu aja. Bening. Meja. Bening, ada meja. Oke, ya. Kalau ditambahin gini teman-teman. Bisa langsung diminum.
Apa hubungannya akhirnya? Tulus. Ya? Tulus. Tulus. Ya. Ya, benar semua teman-teman. Ya. Ternyata gini teman-teman. Saya mau tanya dulu. Apa sih artinya bisnis teman-teman? Boleh dibantu? Buka usaha. Tidak usah. Oke. Sudah ada manajemennya. Sudah semuanya. Oke. Sistemnya sudah ada. Sistemnya sudah ada. Oke. Ada lagi? Mengajak banyak orang untuk sukses. Oh, ada orang yang sukses. Ya. Memberikan Ada yang kehidupan. mengasumsikan nih, bisnis adalah mencari uang. Ada? Atau bisnis Faktor kali. gimana? Faktor kali. Kali, oke. Ya, semua benar ya teman-teman. Tapi ini ternyata jika kamus bahasa Indonesia, ya, kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia ini, bisnis itu adalah usaha. Kalau kita ngomongin bisnis itu untuk dapat uang, kita akan lelah. Sama kayak gini, saya menjadi agen itu biar saya kaya, biar saya bisa beli ini. Suatu saat Anda pasti lelah. Tapi Anda menjadi seorang bisnis itu untuk usaha, Anda akan usahakan terus. Ya, kalau kita jadi agen, wah komisi ini gak enak, Anda suatu saat akan lelah. Ya, bukan berarti gini loh. Kira-kira ya untuk komisi, bukan ya teman-teman. Tapi kita kembalikan ke definisinya. Oh, ternyata di sini ya. Kayak tadi ya saya akhirnya menemukan, oh agen asuransi seperti ini ya. Tidak kayak yang dulu saya pikirkan ya. Tuh, ya. Tadi kalau ada gelas, air, ada meja, itu ternyata gini teman-teman. Bisnis itu ada komponennya. EQ, gelas itu adalah EQ dan meja itu adalah SQ. Kenapa kita juga butuh EQ teman-teman? Karena gini, kita jadi seorang agen itu harus cerdas teman-teman. Ya, kan aneh kita seorang agen asuransi kita tidak punya kemampuan apapun. Dan ini piye, aneh. Ya, kita benar-benar bisa mandiri dari awal. Karena jujur ya teman-teman, ketika kita masih dalam bimbingan, dulu ya ketika saya kuliah kedokteran, dan saya ketika sudah praktek pertama, saya nggak pernah tanyain profesor berjalan saya, bisa kamu praktek? Enggak. Saya berjalan dengan sendirinya praktek itu. Tapi kenapa kalau seorang agen harus tetap dibimbing, tanda kutip? Karena tadi, dia nggak punya soft skill di sini. Sehingga apa? Harus dituntun terus. Kecuali baru ya teman-teman, is okay. Lagi gini, APBN ya teman-teman, APBN dulu nih ya. Saya akhirnya nih, saya akan ajari mereka dari awal. Akhirnya punya EQ, punya kemampuan, punya otak yang cerdas. Tapi kan tadi, kalau sebuah air tidak ada gelasnya, kemana-mana kan, tumpah kemana-mana. Berarti apa? Dia harus punya yang namanya EQ, bisa melihat emosinya. Ya, nggak ketika kita ajari tanda kutip merasa tegur terus ngomong, oh liderku sewatnya ini, no. Karena ketika Anda punya kemampuan, Anda harus ada wadahnya, gelas itu. Ya, kenapa? Seorang agen itu tidak ada bentuknya tanda kutip. Dia modelnya gini, itu kita diajari ya, flegmatis, sanguin, koleris. Sebenarnya saya akhirnya ini itu tidak ada bentuknya sebenarnya teman-teman. Ya, dia boleh menjadi seperti apapun. Ya, dan kita perlu yang namanya SQ. Kenapa? Contohnya gini, kalau seandainya teman-teman ya diundang prasmanan, ya, Anda megang gelas sama airnya terus berjam-jam nggak ada mejanya. Kira-kira gimana teman? Pegel. Ya, gimana? Pegel dong. Capek. Ya, capek kan? Sama teman. Lek kita ini pekerjaan itu, kita ini semua. Kita perlu apa? Letakkan dalam meja ini loh teman. Sadar. Taruhan.
Nah, kita apa gitu? Kita punya religi kan? Taruh dong di situ. Ya, ini yang kita tanda kutip gitu. Ini yang akhirnya saya dapatkan. Oh iya ya, saya hanya mandiri kemampuan tok juga nggak bisa. Kemana-mana akhirnya. Jadi apa? Saya perlu wadahnya, belasnya. Jadi ketika saya belas, saya akan apa? Kendalikan emosi saya dong. Dan akhirnya kenapa? Ketika saya sudah melakukan semua, ini saya tak taruh. Dan saya mengimaninya pasti berhasil. Ya, makanya apa? Kita perlu SQ-nya. Oke, ya sampai ini ya teman-teman. Ketika saya kena kemarin stroke itu teman-teman, saya akhirnya beralih tanda kutip nih. Ketika saya hampir 3 bulan ya, saya nggak ada jalani semua ya. Saya fisioterapi ya. Saya akhirnya bilang ke istri saya tak coba ya, misalnya cari kesibukan. Karena saya punya burung ya, saya dapat saya the best ini juga dari burung ya teman-teman. Saya hobi burung ya, saya pelihara burung. Burung ini teman-teman 8 bulan yang lalu itu harganya di atas 2,5 juta sampai 5 juta. Tapi teman-teman tahu 6 bulan harga burung ini tinggal 1,200-an. Jadi gampang ini. Siapa bilang bisnis itu gampang? Enggak. Tapi karena tadi saya hobi burung kan, ya sudah saya rawat dan anaknya mulai banyak lagi ya sudah. Tapi akhirnya apa? Saya jual dengan harga saya dong. Saya dibeli murah ya, sorry aja. Saya suka suaranya. Itu loh teman. Bisnis ternyata harus ada tanda kutip ya, soft skill-nya. Artinya saya sudah lama ya burung ini ya, maksudnya saya kuliah dulu sudah main burung ya. Saya tanda kutip ya, kalau dibanding kowe saya masih kalah ya per bulan ya. Tapi gampang ini, saya mengerti sebetulnya. Hasilnya saya punya, tapi saya tidak punya soft skill. Ilmu manajemennya, upload di FB. Jadi masalahnya Pak, sedikit susah. Dan saya sering gini teman-teman. Ketika orang upload di FB itu gini, BU butuh uang. Ya lah kita ngomong BU butuh uang, tawarnya masih ngawur kan? Belum harga 2 juta, tawar 150 teman-teman. Gimana ayo? Karena apa? Soft skill-nya dia nggak punya. Dia ngomongnya juga ngawur. Kadang butuh uang, bantuan loh. Gimana tanda kutipnya gitu teman-teman? Ya, akhirnya saya juga melihat, oh iya ya, di diri saya yang satu ini juga akhirnya saya butuh soft skill-nya. Sehingga apa? Di bisnis apapun teman-teman, kalau kita nggak punya soft skill, kita akan ketinggalan. Ya, saya ingat ya, Dr. Dandung yang keberapa kali ngadain follow-up itu, ada sebuah profesornya teman-teman. Itu yang ngajar Dr. Dandung. Ya, maaf ini bukan dari masih ya. Ketika dia kan ini Zoom ya, Zoom satu bukan follow-up tapi Zoom. Saya lihat rumahnya biasa teman-teman. Jadi nggak dengan ya. Dan ternyata secara ekonomi dia bermasalah. Ini seorang profesor teman-teman. Ternyata. Jadi kan gini, dia hanya belajar hard skill. Soft skill-nya dia lewat. Padahal Dr. Dandung, ya tanda kutipnya ya, dia malah banyak belajar soft skill-nya. Sampai terakhir ini dia belajar NLP di luar negeri. Sampai sekarang kemarin dia ngadain untuk dokter muda, kelas dokter ya, dia ngadain NLP. Bayarnya 1,5 juta. Akhirnya apa? Jadi sumber uang lagi loh teman-teman. Kalau kita ngomong uang. Tapi apa? Dari sumber memberi, dia memberi terus teman-teman. Ini akhirnya saya pikirkan, oh iya ya, akhirnya di sana. Dan apa yang saya contoh teman-teman? Kurang lebih 3 bulan ini saya jalan sama istri saya itu ke Puskesmas, ke kecamatan itu ya teman-teman. Saya datang ke mereka, saya memperkenalkan diri teman-teman. Saya adalah konsultan keuangan. Saya bergandengan dengan istri saya seorang agen asuransi. Tapi kita nggak ngomong ya, kadang tapi kita pelan gitu ya, sering ya. Tapi saya bilang profesional. Saya tunjukin ya lisensi saya ngomong kayak gitu. Karena apa? Kalau kita ngomong dari asuransi, nggak digubris teman-teman. Tapi kalau saya ngomong dari konsultan keuangan loh, apa? Tujuannya apa? Sampai dibilang, benar kita ngisi bayar nggak? Sampai gitu ya teman-teman. Tapi saya bilang, enggak, saya mau edukasi. Kenapa? Saya melihat di ini ya, masuk TV atau koran yang melihat tahun 2021 itu ada satu desa teman-teman yang diganti oleh Pertamina jadi kaya raya. Tahu ya teman-teman ya? Tapi hanya setahun.
mereka jatuh miskin. Karena apa yang dibeli mobil baru, semua yang isinya gini, bond, bukan nih. Akhirnya apa? Tok mereka jual apa yang dia punya. Jadi itu saya edukasi, walaupun akhirnya saya cerita ya kadang ya mereka antusias, tapi ketika kita jadwal lagi untuk kita follow up yang untuk kita bisa presentasi, mereka selalu mengelak. Karena saya mengerti bahwa mereka menganggap bahwa ini belum penting. Saya cuma berpikir gini, dari dulu mengawali dari 25 orang bikin kelasnya. Sampai sekarang, grup yang terbaru ini teman-teman saya masih dalam, saya mengikuti dia. Itu hampir 200 lebih. Pokoknya WA itu sudah nggak bisa dimasuki. Sampai minta grup lain dok ini. Dan ketika membahas asuransi, kalau dokter jantung, dok saya punya asuransi gini. Itu yang saya contoh teman-teman. Akhirnya apa? Saya memberi aja. Saya memberi. Karena saya tahu ketika saya menanam, ya dong, saya pasti akan menanam. Ini yang saya akhirnya lakukan dong. Jadi apa? Saya enjoy jadi seorang agen, seorang financial planner. Saya enjoy dong. Walaupun jujur ya, belum bergerak. Memang saya mulai aktif 3 bulan ini. Saya yang susah itu konsisten. Karena apa? Ketika mungkin hari ini ya ketemu ya, untuk mereka follow up lagi untuk kita bisa presentasi. Itu kadang bulan depannya lagi dan mundur lagi. Karena apa? Dibarengkan dengan adanya Lokmin, Lokakarya Mini gitu. Jadi setiap bulan itu cuma di awal minggu tok. Dan itu kadang bareng. Ya. Jadi akhirnya saya susah. Jadi kadang dalam 3 bulan ini teman-teman yang sudah fix saya bisa presentasi itu masih 2 puskesmas. Tapi dari 2 puskesmas ya, itu mereka ada satu yang puskesmas itu yang ternyata mereka sakit dengan asuransi. Ya. Ternyata apa? Banyak perawatnya ikut asuransi. Ya akhirnya apa? Kita edukasi. Dan akhirnya mereka menerima. Kita ajari cara melihat company profile perusahaan. Akhirnya mereka sadar, iya ya kita dulu yang salah. Ini yang saya dapatkan teman-teman. Walaupun apa? Masih kurang menaburnya. Ya itu yang saya rasain. Tapi saya sudah melihat dampaknya. Ketika saya jadi agen asuransi tidak hanya jual produk, saya mendapatkan. Minimal apa? Saya sekarang banyak kenalan tamat-tamat di seluruh Jember. Bukan semua ya, bukan. Tapi akhirnya, iya kenal ya. Dari apa? Dari seorang konsultan keuangan. Kalau saya ngomong agen asuransi, tidak diterima. Jadi apa? Saya pakai soft skill saya berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi saya beranggapan gini, saya seorang dokter dan saya punya apotek. Jadi ketika saya bisa mengobati, ketika dia butuh obat, ini di apotek. Sama saya seorang agen, saya bisa menyarankan dia membeli sebuah manajemen resiko. Kemana? Ke Prudential. Apotek saya. Yang saya kemas teman-teman saat ini ya. Saya tidak akan teman-teman karena apa? Membantu. Dan tadi ya, kita bukan seorang abal-abal akhirnya konsultan keuangan. Karena apa? Saya bergelar, tanda kutip. Dan saya berlisensi. Saya bisa pakai di sana. Tanya saya sekarang. Jawab ya, jujur ya ini teman-teman. Harus bangga atau malu atau biasa saja menjadi seorang agen asuransi? Bangga. Bangga banget. Oke, kenapa teman-teman kok bangga? Boleh dong? Yang bilang bangga? Habis mendengarkan. Menolong banyak keluarga. Oh, amin. Ya, terus? Secara uang Banyak bantu orang, banyak bantu keluarga. Bangga bisa membantu nasabah klaim. Ya, luar biasa ya teman-teman. Akhirnya Anda mengerti ya, seorang agen asuransi bukan hanya seorang marketing. Kalau mungkin Anda jual mobil, Anda marketing benar. Karena apa? Rusak nggak rusak itu urusan Toyota, urusannya Anda marketingnya Toyota. Ini enggak. Tapi ya pas, kalau dokter pasiennya diempati. Sama lah, agen asuransi kita empati kepada pasien kita atau nasabah kita. Ya. Kalau kita ngomong seorang segmen market, kita lebih bangga lagi teman-teman. Kita lihat ya, ini ya. Ternyata teman-teman, kalau kita bilang, kita awal dari start ya, sudah ini jalan ya teman-teman. Tujuannya semua adalah ke financial freedom dan financial legacy, mewariskan ke cucunya. Dan step pertama, kita harus lewati cash flow-nya positif dan sudah punya rasio utangnya oke, tidak lebih dari 35%, ya financial ready. Dan kedua setelah financial ready, apa? Jual asuransi loh. Bukan marketing, bukan jual rumah, jual properti, bukan.
tapi agen asuransi. Bangga teman-teman sekarang? Ya, bangga nggak teman-teman? Setelah mengerti market Anda itu sebenarnya nomor 2 setelah mereka punya kemampuan keuangan financial ready. Anda seorang penjual emas, dalam kutip ya, Anda masih harus melewati 2 step lagi. Ini Anda stabil, baru dia beli emas. Ya, tapi ketika mereka punya kemampuan financial ready, cash flow-nya positif, dengan darurat punya 6-12 kali pengeluaran, hutangnya tidak lebih dari 30%, kita yang dicari. Bukan beli rumah dulu, ya, bukan agen properti, bukan seorang penjual mobil, bukan. Tapi kita dulu yang salah. Ya, ketika jadi seorang leader, langsung kita melompat. Yuk cari rumah, yuk beli mobil. Saya bilang salah itu ketika lihat petanya ya teman-teman. Kalau kenyataan dulu saya juga lewati seperti itu. Saya juga berprinsip, ya beli mobil dulu. Ya, itu tanda kutip nih. Itu peta yang salah akhirnya dulu. Kan bisa sama-sama sampai, betul. Tapi kita sampai kepleset, jatuh bangun, belum tentu kita akan sampai. Tapi kita step by step, pasti sampai. Karena apa? Nggak selesai di sini, dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan investasi. Dan banyak orang main saham itu terjadi masalah. Karena apa? Yang dipakai duit sekolah anaknya, duit hidupnya. Akhirnya apa? Bermasalah. Dia belum ready, seperti nggak ada, stabil aja belum, bisa mulai investasi. Ya, saya pakai standar ini loh ya teman-teman, APBN lagi ya. Anda mau loncat, oh saya dapat duit lagi, ya monggo, itu pilihan. Ya, tapi hati-hati ketika di sini jatuh ke sini, pasti untuk bangun lebih susah. Karena apa? Butuh energi 2-3 kalinya Anda ini. Saya lihat ya teman-teman, ketika seorang agen pun dia bermasalah, ya omsetnya ini semua, dia akan lompat susah. Tapi ketika saya mengerti ini, iya ya, ternyata saya itu adalah nomor kedua. Kita mau naik lantai ya, kita ini tangga nomor 2 loh. Setelah orang naik tangga nomor 1. Jadi apa? Saya merasa, oh iya ya, berarti kan aku ini nomor 2. Ya Pak, cari yang sudah ready dong, supaya bisa terjual ini semua. Ya kita bilang ini, agen mobil lebih gampang Pak, dia tidak mengerti yang namanya financial freedom dan financial literacy, pasti dia. Akhirnya apa? Nasabah pokoknya Pak, wes kenapa nikmati sekarang, masa tua Bapak belum. Tapi kita tahu ini, enggak Pak, Bapak ready-kan dulu. Dan beli asuransi, Bapak enggak ready tiga-tiganya ini. Tapi Bapak sudah ready, saya akan cari Bapak atau Bapak cari saya. Karena step kedua, Bapak nggak boleh loncat. Bapak harus lewati saya. Sampai apa? Bapak mulai dengan stabil. Sampai dengan freedom. Dan Bapak lebih mewariskan. Bangga atau bangga teman-teman akhirnya? Itu ya, ternyata apa? Jadi akhirnya ini enak kan? Menyenangkan kan sebenarnya? Pokoknya materi ini mantap, Rek. Ini susah, saya jual tadi lo susah. Harga 2 juta sampai 5 juta sekarang cuma 200-an. Susah kan gitu loh. Rasanya apa gampang? Di sisi lain, tambah lebih susah. Saya dulu ingat, saya masih SMP atau SD ya. Saya dulu lagi ke Jakarta, mesti ke Blok M. Tadi saya lihat TV, Blok M itu tahun ini kok tutup. Coba kita menjadi pemiliknya. Ini jadi apa itu tanda kutipnya? Dia tidak punya skill yang lain. Itu teman-teman, jadi agen asuransi itu begitu wahnya tanda kutip loh. Kita mengerti ini loh teman-teman. Walaupun Anda punya bisnis gak apa-apa, kerjain. Tapi jangan lupa, Anda ini tingkat nomor 2. Anda mengerjain yang sini dulu. Oh saya kan agen properti Pak, kan bisa jual gini. Ya, gak apa-apa, pas ada momentum. Jualan toh, daripada dimakan orang lain, tanda kutip ya. Tapi jangan lupa, kita nomor 2 loh stepnya. Jadi gimana? Ya kita edukasi masyarakat, teman-teman.
informasi Anda. Ya cari yang namanya akhirnya sendiri. Kalau Anda kan mencari nggak lain. Kita nggak akan ketemu lagi nih. Pak kok milih sana? Ya berarti lebih pintar mengedukasi loh. Jujur kemarin juga gitu ya, teman. Ketika kita sudah mulai jalan ya, kita mulai jenuh ya. Kok kita ngasih sesuatu yang baik, mereka nggak terima dengan baik, mereka bikin planning, tapi mereka juga akhirnya membatalkan sendiri. Ya, tahu-tahu kita masuk mobil mau pindah kemana, isinya telepon. Nikah, nih, masih di Indonesia. Tolong dong aku begini. Begini dong. Dan itu gini, ternyata ketika aku melakukan bagianku, Tuhan sudah berikan. Ya. Enak kan? Aku nanamnya di tempat lain, menuai. Ya. Itulah banyak begini, dong. Jadi gampangnya gini, Anda seorang agen, terus, jadi kan tadi gini, maksudnya, agen itu kan seorang dokter. Dokter gini, seorang dokter di ruang praktek, aneh nggak? Pasti dia mau praktek sendiri. Dan saya lihat dulu ya teman-teman, saya juga dulu ya, klinik mana yang kosong saya isi loh teman-teman sampean. Dan sampai istri anak saya tidur di klinik, itu sampai dibelani teman-teman. Misalnya Anda agen sama dengan seorang dokter tadi, kok Anda nggak membelani seperti itu? Nunggu tidurnya, ayo naik meeting, ayo ini, aneh nggak teman-teman? Dan jadi ini, ya tanda kutip ada dua. Mungkin dia nggak mengerti ilmu ini, sehingga dia tidak melakukannya. Dan yang kedua, dia aja ta'assub. Ya. Jadi saya bilang, bisnis kita itu bisnis nomor 2. Dan bisnis kita masuk bisnis startup. Langsung apa? Kita grow. Bukan nunggu dapat untung, kita buka lagi cabang, enggak. Kita langsung grow. Kan enak toh? Karena hari ini ya teman-teman, saya ada agen saya yang dari tinggal di Madiun ya, hari ini tak perlu ikut ya, tapi saya masih ada, itu dari Madiun tuh, yang manajernya kapal api ya. Saya lagi kontak tadi ya, saya informasi, saya mau cerita tentang yang namanya bagus ini, dan ternyata gini, saya bilang, dokter persekian agen, dan seorang agen itu levelnya nomor 2 untuk kita masalah. Sekarang saya mau tanya, masa kita nggak mau jadi agen yang profesional ya, ya hanya posting 2 lab dan misalnya kita nggak tahu kan di kerjaan dulu gini. Ini saya seorang dokter ya, tadi juga ada di agen istri saya Dr. Fitri ya di Tulungagung, itu dulu juga gini. Dia nasabah juga nasabah dan juga seorang agen akhirnya ya, yang saya edukasi. Jujur ya, cerita di sini sedikit ya Dr. Fitri ini. Dulu dari Jember ke Tulungagung, dia cuma premi awalnya ke 5 tuh ya, kalau nggak sampai 50. Kita kutip gini, seorang ini dari Jember ke Tulungagung bensin, dan kita cuma closing 500.000, tanda kutip ya, pasti nggak cukup. Tapi saya gini, ya karena saya edukasi, bisnis ada usaha, saya lakukan. Ketika saya dapat ilmu, saya informasikan terus. Ternyata dari 500, sekarang preminya dari 10 juta. Saya lihat Dr. Fitri ada di sini. Yang kedua, hanya Dr. Fitri yang ketemu dia tidak punya utang. Luar biasa nggak? Dia mengutamakan yang namanya itu planning. Pendidikan anaknya, deposit, hari tuanya, investasi, itu yang dilakukan. Dia nggak mobil apa, kadang temennya terus lumayan gak beli Fortuner, gak kok, aku mau nuai. Jujur dong, saya banyak ketemu dokter, hanya dokter itu. Yang lain Pajero ini semua ternyata yang dicil dia, atau memang karena orang tuanya kaya. Itu teman-teman, saya dapatkan di sini ternyata apa? Oh, ternyata soft skill ya, saya edukasikan, akhirnya apa? Bisa membuat dia jadi mengerti. Dan saya bilang ngomongin, ada 10 nasabah kayak Dr. Fitri, peluang loh bagi kita. Edukasi ya ternyata. Dari premi cuma 5.000 jadi 10 juta loh per bulannya. Berapa kali lipatnya? Karena dia mengerti bahwa step kedua setelah finance ready, dia harus finance security.
dia punya, kesehatan dia punya, nambah UP lagi untuk anaknya dia dihitung. Terakhir kemarin tentang pucerah, nanti saya cerita tentang pendidikannya juga ya, pucerah di sana. Saya coba mengedukasi dong, dan itu yang saya akhirnya ketularkan. Ya, ke puskesmas punya selalu satu hal seperti itu dong. Tapi saya ngerti, mereka belum welcome karena apa? Mereka belum ngerti kok. Ya tugas saya tahu mengedukasi terus, saya pola mereka untuk mengedukasi. Karena bulan ini ada yang mengizinkan tadi ya di Dr. Jody saya sudah infoin dia, nanti tak infoin mas lagi kita ada pertemuan tanggal 15. Ini saya lakukan dong. Jadi apa? Yang Dr. Danu lakukan ketika dia bikin grup, bikin ini semua, lakukan. Dan saya lihat ini dong, grup itu kalau hidup di WA ya, itu akan ada saling timpal. Ya, jadi jawab gitu ya. Itu saya lihat, saya perhatikan di grupnya Dr. Dandung dimanapun ya, Kaiku atau apa, Dr. Sanjaya itu hidup. Berarti apa? Berarti tanda kutipnya di sana itu merasa dia itu membutuhkan grup itu, aku dapat informasi dan ketika saya dari informasi saya berbagi. Itu yang saya rasain dong. Oh iya, saya harus bikin grup yang seperti ini dong. Itu di dalam mindset saya. Jangan cuma kita infoin satu pintu tok. Buat apa? Saya kan orang dong berarti dibocor becak nih. Enggak. Ya. Lagi-lagi APBN ya teman-teman di sini ini. Ya, karena juga saya mencoba. Ramadan ada Dr. Dandung ya. Saya contoh, oh gini ya. Saya coba. Dan saya tadi ya Dr. Dandung sampai bisa mengajar di sebuah perguruan tinggi di kedokteran UGM ya. Sampai akhirnya mata pelajaran diajarkan. Saya juga punya kesana ya, saya berpikir gini, iya ya, aku punya RFP, CFP, kan banyak ini di sekolah-sekolah yang membutuhkan belajar seperti itu. Berarti apa? Saya juga bisa dong seperti itu, mengembangkan kan akhirnya. Bisa dapat nasabah, bisa dapat agen loh. Ini loh, pentingnya teman-teman sekolah soft skill itu di sana. Bukan hanya, oh ya komik cukup, ya tidak apa-apa, Anda hanya mencukup seperti itu. Tapi saya jamin pasti ada akan terlibat. Tadi bilang ya, dinosaurus kenapa dia tidak bisa bertahan karena dia nggak bisa adaptasi dengan kondisi ini. Dia merasa aku pokoknya paling gede, paling kuat. Dan ternyata lama-kelamaan punah. Sama kayak kita mengajarkan hard skill terus. Lama-kelamaan lelah. Jika lelah, ya sudah. Kita akan balik bertanya, benar aku ada di sini. Tapi ada belajar hard skill dan ada belajar soft skill. Luar biasa dengan komplit. Jadi ketika saya tadi ya, saya mulai bilang arah, saya kembali, oh ya soft skill kamu ada ke sini. Oh iya ya, ternyata kita lihat peta ini, saya dibutuhkan nomor 2. Kembali kan akhirnya ya, oh iya menyenangkan dong agent asuransi ternyata. Ya. Udah tidur nih teman-teman. Kok nggak ada suara sama sekali? Iya. Siap. Oh, ada kok. Ada yang tanya nggak sebelum ini? Teman-teman saya lanjut. Menyimak dok, menyimak. Ada yang tanya nggak sebelum saya Lagi lanjut? Fokus kita. Ada yang tanyain sebelum saya lanjut? Teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa langsung di kolom chat ya. Nanti kita buka. Oke, Lanjut ya, lanjut dulu dok. Oke. Ya, ini teman-teman. Saya dapatkan ya tadi yang keempat ya tentang yang namanya dana pendidikan. Saya nanti akan cerita tentang dana pendidikan. Ya, Dr. Dandung ini membuat dia seperti segitiga edukasi plan. Ya, dia ngadain kelas juga ya di sini ya. Dia bikin yang namanya juga ini ya apa? Rekamannya di grup itu dia follow up ya, sain semua ya. Ternyata kalau pendidikan itu ada yang namanya 3 pilar ini. Yang pertama, biaya pendidikannya kita harus tahu. Investasinya di mana kita juga harus mengerti dan proteksinya. Ini sebagai kita asuransi. Makanya saya tadi ya belajar tentang reksadana, saham, investasi yang lain. Saya belajar kenapa? Saya biar bisa mengedukasi dong. Ketika saya dapat klien, nggak saya hanya jual asuransinya, saya akan tanda kutip fair. Investasi di mana saya edukasi, saya menyarankan ya. Tapi ini setiap kali saya bantu evaluasi dia.
Yang pertama, Pak, saya ajar dia menghitung. Ya, dari ini saya tambahi ke ilmu RFI saya, teman-teman. Ya, akhirnya ketemu apa? Seperti ini saya menuliskan. Yang pertama ada dana masuknya. Ini pengalaman ya, juga kemarin sebelum UMPT ya, dulu UMPT ya, sekarang nggak tahu apa namanya dia. Ujian, saya ini dikirimi sama di kelas tuh masuk ke kedokteran, fakultas kedokteran di WA gitu. Rata-rata hampir 500 juta masuknya. Ya, terus saya kontak adik kelas saya yang bisa masukkan. Dulu setahu saya cuma BK. Itu bisa memasukkan seluruh kedokteran di Indonesia tuh. Hebat ya ininya. Kemarin bawa sekitar 7 kalau saya masuk semua. Tanpa tes, tanda kutip. Terus saya tanya, berapa bro yang masuk di satu tanya UNER? Itu 350 tes hanya formalitas. Maksudnya kok, wah gedungnya berapa? 150. Jadi enggak 150. Belum semesterannya. Jadi yang kemarin screenshot ya, yang sudah masuk itu masuk semua yang dibawa dia. Saya jawab bilang sakti ini jalurnya. Dan saya akhirnya begini, ternyata kedokteran itu juga jadi lahan bisnis. Bukan fakultasnya ya teman-teman, tapi yang ngadain itu loh, apa sekarang apa ya? UMPT itu loh, sekarang saya lupa namanya, yang ngadain ujiannya itu. Ya, itu luar biasa loh ternyata. Jadi apa? Saya perlu jawab uang masuknya berapa? Saya anggap lewat jalur belakang, saya sediain uang lainnya loh, itu uang masuknya yang lain. Ya. Yang kedua baru manajemen resiko. Jadi dana masuk ini teman-teman, kita mengerti kan akhirnya kita punya peluang apa? Saya membantu menghitungkannya, ya future value-nya. Saya membantu apa? Mengedukasi investasinya di mana. Kalau istilahnya inflasinya 10%, saya ngajari dia di mana informasinya, di apa yang bisa mengalahin inflasi dan manajemen risiko, asuransi. Jadi teman-teman, saya seorang dokter, saya ada asuransi, saya juga punya apotek, saya bisa mengobati manajemen risiko. Luar biasa kan ini. Nah, yang kedua, dana waktu di universitasnya. Ya, kalau dokter jantung tadi 3 pilarnya cuma menghitung investasi dan manajemen risiko. Dan tidak masuk, kan butuh nih per bulannya. Jadi termasuk subsidi ngambil ya untuk apa, kos-kosan anaknya dan uang makan. Walaupun itu di bucapnya masih kurang. Karena apa? Karena dianggap kos-kosan sekarang ini anggaplah 1 juta. Istilahnya 13 tahun lagi berapa? Karena masih nambah ya. Tapi anggaplah sekarang itu butuh. Makanya beliau ngambil yang namanya voucher. Ya, ini teman-teman. Karena waktu pengiran apa yang dibutuhkan? Untuk kosnya, uang makannya, buku, uang semesterannya, bukunya ya teman-teman. Kita dulu tahu buku-buku Sobota, terus apa ya, buku ini ya, anatomi itu mahal teman-teman, 750-an dulu. Gak tahu sekarang berapa satu buku. Kalau sampai semester akhir berapa anggarannya? Uang jajan. Masa kalau belajar terus pasti kita menambah ini. Ini yang menjadikan gambaran ketika kita cerita ke klien kita, nasabah kita untuk menyiapkan dana pendidikan. Tidak bisa diajar, wes pokok asuransi. Tidak bisa. Dia dalam tengah perjalanan mereka meninggal. Uangnya cair bisa dipakai. Enggak. Karena kita bukan hanya seorang dokter kan ini. Oh, kok panas, kayak paracetamol, lo gak dicari lagi penyebabnya apa. Tipes kah, DBD kah, panasnya kenapa loh? Gitu loh. Kita tahu toh, kita lihat. Gitu. Ya. Ini teman-teman. Yang pertama, kita pasti akan kita tanyakan sampai jenjang mana. Mungkin kalau SMP atau SMA saja nggak mahal. S1
yang biasa agak mahal. Tapi sudah dari kedokteran. Saya ada link situsnya, teman-teman nanti mau tak tunjukin berapa dia transparan. Ini utamanya kedokteran. Transparan biaya. Ngeri. Jadi kita ngomong modal bisnis yang mirip modal bisnis itu masuk sekolah kedokteran satu anak. Sekarang kalau masih 12 tahun lagi atau 15 tahun lagi tambah gila lagi. Ya. Yang kedua, ya tadi ya, mulai kita hitungin ya, contoh ini, anaknya sudah 2 tahun, berarti kan 18 tahun toh, kurang 16 tahun masuk sekolah kedokteran, ini untuk biaya itu 525 juta. Ya ini mulai tak tabel ya maksudnya ya, itu besarnya loh. Sekarang, ya tadi ya, kurang lebih ya, ini kalau tanda kutipnya, dia jalannya tanpa di luar, dia jalan masuk. Kayak tadi masih tanda kutip lewat jalan belakang, ya tanda X ditambah 350. Berapa teman-teman? 800 lebih. 875. Nah, ya tepatnya kan? Ngeri kan? Iya. Ngeri Nah, tapi kita bisa banget. mengedukasi nasabah kita dengan benar. Anda adalah agen yang dicari nasabah Anda. Jadi jangan khawatir gak dapat nasabah. Ada dengan benar. Kenapa? Karena tadi ketika dia iya ya Mbak, gini ya Pak, iya. Jadi gimana? Apa langkah yang akan lakukan? Ini Pak, tak hitungkan. 5 sekarang lagi bawa berapa? 16 tahun lagi berapa? Iya, hitungannya. Pakai kalkulator. Bantu kan memang saya di Puskesmas tak ajari mereka. Ini ada aplikasinya, klik di sini. Ya kemarin saya ngajar di ini ya di kelasnya Pak Budi ada tentang aplikasi, saya ajarin cara masukkannya. Kenapa? Saya memakai juga anak ini saya ngerti kan. Saya mengajari, saya akhirnya belajar. Ada yang tanya, oh ya gimana ya? Saya kan belajar di sana. Dan ternyata uang tadi teman-teman difiturkan 2,4 M. Kalau sekarang kita seorang bisnis tidak muter uang sampai 24 M. Jadi jangan harap kita masuk anak kedokteran. Ini hitungan ya teman-teman. Jadi gini, Bapak kan ada yang masuk tanpa tes ini benar-benar murni, betul. Tapi gampang ini, frekuensinya lebih kecil. Gampangannya untuk 75% aja dijual kok, 25%. 25% berarti kan gini, Anda adalah pinter, dan Anda adalah beruntung. Anda cuma pinter, dan kurang beruntung, berarti gimana? Pasti Anda beli dengan 350 kan? Baru masukkan biayanya ini. Kan ngeri teman-teman. Tapi kan gini, kita perlu yang namanya mengedukasi, bukan kita menakuti, salah. Saya mengedukasi Pak dari awal. Bapak punya berarti kesempatan 16 tahun untuk nyapi. Dan setiap kali Pak ketemu saya bantu review. Bisa nggak? Capek. Jadi nanti akan up atau down untuk kita review. Jadi apa? Dia nggak bisa digoyang agen lain. Kita nggak perlu cerita company profile yang lain, enggak. Karena saya tahu kamu agennya apik di sana. Kita nggak pakai perang company profile yang enggak. Sama kayak gini. Saya lulusan kedokteran Wijaya Kusuma. Saya juga nggak dijelekin kok sama UNER. Oh, WK enggak. Ketika saya berdiri sebagai dokter, ya semua dokter. Satunya ID. Sama, ketika kita jadi agen yang profesional, saya nggak melihat, oh ini gede, enggak. Siapa yang bisa merencanakan nasabah sampai dia financial freedom? Itu yang dia pilih. Memang ketika berjanji butuh proses, teman. Ya tadi ya, hard skill penting, soft skill juga bisa kalah penting. Ya, kayak ini adalah ilmu soft skill ya sebenarnya. Ya, yang ketiga ini, investasinya di mana? Kita kan gini sebenarnya. Dulu teman-teman, ini sudah lama ya di Prudential kita masukkan
bikin proposal selalu ada kan konservatif, moderat, agresif. Dulu saya nggak ngobis kan, terus pokoknya sok proses ini gini. Tapi setelah saya ikut Dokter Jantung, saya akhirnya melihat, iya dek mana ini profilnya nasabahku. Kita bantu teman, ya. Kita tidak gamai di sini Pak, harus di sini enggak. Tapi kita edukasi mereka. Bapak kalau tipenya konservatif gimana? Deposito reksadana. Berarti kan apa? Deposito. Itu lagi butuhnya. Dan disiapkan. Mulai modern kita ajari kemana reksadana saham. Ya, Kak Dr. Fitri ini saya kalah malam ya teman-teman. Saya ajari awal reksadana, dia lebih jago sekarang. Setiap minggu atau bulan itu top up. Lumayan dapatnya. Ya. Karena apa? Tipenya masih moderat. Ya, ketika lebih di saham main kok mana kok mana kok ini aku seneng ini enggak apa-apa. Kamu di sana. Kalau saya sudah seneng yang agresif. Ya. Kemana? Saham buat tapi diajari teman-teman dasarnya. Dan kita, Pak, beli forex ini, Pak. Pak, ini Pak pasti untung, Pak. Nggak ada investasi yang selalu untung. Investasi selalu ada yang namanya manajemen risiko, memperkecil yang namanya kerugian. Kayak selalu untung, itu sudah pasti digikan. Mengerti tentang benar-benar investasi, tidak ada yang namanya investasi selalu untung. Tapi kalau rugi, dia ada manajemen risiko. Ini diedukasi teman-teman. Ini semua kan ini soft skill. Mungkin Anda tidak mempunyai kapasitas di sana. Anda cari lain dong. Banyak kok. Ya kayak saya ya. Dari Kedokteran Jaya saham ini. Dan akhirnya saya baca punya kalian ribet ya untuk suruh trading. Ketika manajemen risiko, saya baca punyanya Alan May. Saya kombinasikan. Saatnya saya baca punya Nielsen. Saya mengerti teman. Jadi akhirnya kalau saya presentasi pun saham, saya mengerti. Padahal gini. Saya orang yang baru 2 tahun ini mengerti saham. Dibandingkan yang lain mungkin sudah trading lama. Karena apa? Saya belajar soft skill-nya. Akhirnya apa? Saya mulai terapkan. Tapi kan ya tadi, namanya mulai menerapkan, pasti ada miss-nya. Ya, dan tadi ya saya juga lihat kita masih ada yang kena tipu tadi ya, korek atau apa itu, masih ketipu lagi. Berarti apa? Itu mereka nggak pernah tahu dasarnya. Kalau kita tahu dasarnya ya tadi ya, mulai pendidikan, kita siapin Pak di sini Pak, gitu di sini. Oh Bapak profilnya seperti apa? Arahin ke sini. Oh Bapak ke sini. Ini setiap tahun Pak kita review ya Pak. Kalau kurang kita tambahi, kalau lebihan terserah Bapak mau ambil atau apa. Itu yang kita aplikasikan. Sampai yang ketiga, itu sebagian kita. Ini manusia, teman. Mungkin yang satu kedua tadi benar-benar Anda cuma membagikan. Apa yang kamu bagikan? Ya, Kak Dokter ya. Dia membagikan ke 24 sampai ini. Sampai sekarang dokter seluruh Indonesia. Mau di Bali, mau di mana, ada masuk di sana. Dokter. Dan ngomongnya tidak aturan. Dok, saya punya aturan ini gimana? Dokter Jantung selalu tidak ini ya. Oh, percaya enggak? Coba hubungi agennya ini semua. Luar biasa, teman. Dan dulu kita tekung, saya ya, namanya. Yo ini dong kan kamu bilang atau enggak? Tapi ternyata apa ya? Tetap akhirnya nyari Dokter Jantung. Kenapa? Sampai ketemuan kok di fotonya ada ya. Berarti Dokter Jantung pasti menceritain yang benar dan pasti dia ikutnya ke sana. Tapi saya cuma menarik benang merahnya, teman. Dari 24 orang awalnya dia bikin grup gitu ya, sampai besar, bikin Zoom ini semua. Dia kolaborasi kan? Dia kayak Nick Fury tadi ya. Dia nggak punya bisa trading, dia nggak bisa trading teman-teman. Dokter Jantung sukanya reksadana, makanya pakai duit, reksa kayak gitu ya. Terus ori dia beli kayak gitu ya, karena tipenya kayaknya bukan agresif. Dia gandeng sama Dokter Sanjaya. Karena Dokter Sanjaya itu sudah dari koas ya, dokter muda itu dia sudah trading. Sampai masih tanda kutip dulu mau buka sekuritas datang ke banknya atau apa, dia mengalami di sana. Jadi dari grup itu jadi menarik. Hidup akhirnya bikin sendiri dan akhirnya apa? Dokter Sanjaya punya grup sendiri, Dokter Jantung akhirnya punya grup sendiri. Dan saya keduanya, saya cuma melihat gini, iya ya grupnya selalu ramai. Karena apa? Edukatif banget.
Akhirnya apa? Nyaman kita ini. Oh iya ya, ternyata seperti ini ya. Oh ternyata harus kayak gini ya. Teman-teman. Jadi kita bikin grup dan tanda kutip grup kita nggak hidup. Saya tanya-tanya, apakah kita nggak bisa menghidupkan atau nggak terlalu informatif atau seperti apa? Atau memang grup itu bikin seperti itu satu arah, beda masalah. Tuh teman-teman. Ya. Jadi saya hari ini cuma melihat ini, oh role model itu dan dulu seperti ini ya, dan saya harus seperti itu melihatnya, role-nya. Itu aja. Teman-teman ada yang seperti tidak apa-apa, ya. Dan sering kok akhirnya ngadain apa di IG kayak gini, gangnya ya. Tapi banyak tak lihat masih untuk dokter ya mereka. Itu yang akhirnya apa? Tak lihat ya. Saya sudah cuma memperhatikan ya. Kalau kemarin dokter sudah mulai NLP, saya kurang suka lah di NLP ya. Akhirnya nggak apa-apa weh. Ya saya cuma mengikuti toh gitu maksudnya. Oh pergerakan di sini dokter itu ngelakuin apa? Itu yang akhirnya tak contoh. Oh ini nanti ya jadi role modelku. Itu teman-teman. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini teman-teman, waktu kuliah kita pakai filter aja nggak ada bingung. Karena pasti ini adalah caranya tanda kutip ini dipaksain kita memaksakan untuk kita planning kan, sehingga apa? Sehingga pasti untuk apa? Untuk biaya kehidupannya telah masuk. Kalau ini dipakai untuk biaya di depannya nggak kuat nasabahnya, gila katanya. Tapi kalau tadi untuk makannya, kos-kosannya, mungkin bukunya itu bisa di-targeting. Dan itu cara ini rekomendasi banget. Ya, kalau istilahnya untuk menyiapkan tadi, dia apa? Resiko kita masuknya ya teman-teman. Poinnya ketika dari pilarnya ya, resiko. Jadi resiko ini kan kita nggak bisa hindari, tapi kita bisa manajemen. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic atau boleh chat di kolom chat ya. Silakan teman-teman. Bisa paham semua, jangan sih. Bisa paham semua, bisa belum paham sama sekali nih dok. Ya betul Pak Novin. Ya, yang nggak paham nggak apa-apa, tak jelasin lagi sampai paham ya teman-teman. Karena saya berbagi ya teman-teman. Mungkin ini dok ya. Jadi saya bentar ya biar Pak Dokter bisa istirahat dengan pertanyaan saya mungkin ya. Jadi kadang kita pengen ya edukasi tentang keuangan ya, sebagai financial planner atau financial consultant atau apalah istilahnya, dengan ngobrolin tentang pendidikan misalnya. Ketika saya waktu itu jadi agen baru ya, jadi ada kendala-kendala di dalam diri kita gitu ya. Saya ini mau edukasi orang tapi saya sendiri belum punya polis gitu ya. Kadang agent itu punya polis tapi ternyata lapse gitu ya. Terus saya mau ngasih tahu orang, mau edukasi orang, kok kayaknya saya lagi berbohong gitu dong. Kok kayaknya saya ini lagi gak nyaman sebenarnya gitu. Ayo, jadi siapa ada itu siapa? blockman di dalam diri agent ya, ketika mau menjadi sebagai seorang penasehat keuangan gitu dong. Nah mungkin ada tips atau dari Pak Dokter atau ada mindset tertentu yang harus kita miliki gitu, sehingga kita nyaman meskipun saya sih punya polis tapi lapse gitu, atau saya punya anak 2, jangankan perencanaan keuangan untuk anak gitu ya, kita sendiri belum punya gitu loh. Nah mungkin ada tips atau mindset yang harus dimiliki oleh seorang agent gitu, sehingga mereka lebih berani untuk memberikan edukasinya dok. Itu mungkin dok. Ya oke, pertanyaan bagus Pak Novin. Ya. Itu juga gini, ini juga ada cerita ya, maksudnya gini, saya ini juga ada ini ya, ini maaf sedikit ya, karena saya Nasrani ya, kalau setiap minggu malam, kita ini ada yang namanya pembelajaran, ya, tentang Alkitab. Ya, ini maaf ya, maksudnya, saya ini menyatakan, dan ternyata di sini Pak Nawin, yang ngajari saya, ya, mentornya tanda kutip ya, belajar tentang firman ini, dia tidak menikah Pak.
dan mengedukasi saya dengan istri yang sudah menikah, yang tanda kutip saat itu kita lagi bermasalah. Ya kan biasa ya, kalau ekonomi kita. Ya apa yang terjadi Pak Novin? Saya lagi dalam hati. Wong kamu nasihat saya, kamu aja gak menikah. Ya, tahu ya Pak Novin. Tapi akhirnya saya gini, iya ya. Lek saya ngomongin penasihat saya ngono, ya saya gak akan dapat solusinya. Mungkin yang gini, penasihat tadi ya itu mau gak nikah, tapi dia punya ilmunya. Ya, mungkin nggak Pak Novin. Mungkin nggak boleh saya lab. Tapi saya punya ilmunya kok untuk saya edukasi. Kalau ditanya gimana? Ya boleh saya lab, Pak. Saya jujur loh. Saya belum punya polis, Pak. Itu loh. Jadi jujur aja. Loh. Kenapa kamu nggak punya polis? Loh, Pak. Kalau tadi, saya step nomor 2. Pak, saya step 1 aja belum selesai loh, Pak. Kesko saya masih berantakan. Kedua. Ya, tadi. Dan syarat saya belum ada, Pak. Utang saya Pak, amburadul Pak, lebih pasak daripada tiangnya Pak. Terus gimana saya mau beli asuransi Pak? Saya nggak belum membolehkan loh Pak. Saya jujur gitu Pak Novin. Jadi jangan kayak dulu ya kita ajari gini. Bawa dong ini apa kartu, nanti polisi ini saya punya. Saya edukasi, dan jujur. Dan saya yakin gini. Oh ya jangan, oh ya kamu dapat ilmunya kok, dia pasti akan ikut. Itu Pak Novin, saya akhirnya gitu. Ya saya belajar dari dia. Yang ngajari saya ini seorang belum menikah. Nah kok ngonselingin kita yang sudah menikah, lalu lucu sebenarnya Pak Novin. Tapi saya berpikir gini, iya ya saya cuma berpikir, kamu ngomong tok Pak, kamu ngomongin tentang firman, tapi kamu belum menikah, kok ngajari kita yang sudah menikah? Jadi saya membantah itu Pak Novin, saya nggak akan kelar tanda kutipnya. Tapi akhirnya saya ngomong, iya ya, bukan saya memikirkan di sana, tapi pasti ada Pak Novin nanti. Lain ya mungkin ya, kayak saya tadi akhirnya dia lontarkan, Mas masa menceritain planning, kok Anda nggak planning juga? Tetapi bagi kita kan, nggak masalah Pak. Kan saya tadi ngomong, financial planning ini kan untuk saya sebenarnya awalnya. Tapi saya tahu ilmunya, saya bagian ke Bapak. Tapi nggak terjawab Pak Novin, maksudnya gitu ya. Jadi kita jangan berkecil hati dong. Loh kenapa? Memang kondisiku saat itu amburadul. Saya nggak beli asuransi karena step pertama aja saya nggak baik kok. Saya beli asuransi mah buat apa? Buat cuma, Pak saya punya asuransi, buat menekan enggak. Tapi saya cerita dong. Tapi saya Pak, saya punya RFP, ini Pak lisensi saya, Bapak punya hidup Pak lisensi saya terregister kan Pak. Saya punya di sana Pak, dan saya lagi membetulkan Pak. Jadi cash flow saya harus positif, saya punya darurat Pak, saya utang saya tidak lebih dari 36%, saya baru beli asuransi Pak. Nanti Bapak saya ceritakan, saya nggak akan investasi, atau saya beli mobil lagi Pak. Tapi saya akan polis. Ya itu Pak Novin saya ya akhirnya ya. Saya nggak di sana, jadi akhirnya seperti itu, jangan oh saya punya Pak, bawa polisnya orang, terus bawa kartunya orang, nggak perlu Pak. Kan sama kayak gini, tentang dosen, ya belum tentu loh Pak lebih kaya daripada mahasiswanya. Tapi PD aja tuh dosennya ngajar. Kadang dulu ya Pak, saya punya adik kelas misalnya, mobilnya tuh mewah wis. Saya tanya dosen itu mobilnya wis Avanza, maaf ya, nggak boleh. Avanza wis nggak. Ya, tapi dosennya ngajarnya happy ya Pak. Dokter ini Pak Al ya, dia happy ngajarin Pak Alnya ini. Saya kan mikir iya ya, dia ngajarin ilmunya pede. Kenapa seorang kita tahu ilmunya? Tadi ukuran tahu ilmunya loh ya, bukan kita terus mengada-ada, tapi kita tahu ilmunya. Nah, kadang ilmu kan dulu kita rapi, tapi kita belajar ke sana. Saya kayak gitu, jadi akhirnya Pak, kita pede aja. Tanyain dia, jangan ya Pak, polis saya lep Pak, karena saya ceritain Pak, ini kejadian saya gini, dan seperti ini. Ya memang akhirnya ada dua pilihan, dia kan, oh sama ngedukasi saya, kok sama sini gitu, ya gak apa-apa ya, kita terima dong mau kondisinya kayak gitu, tapi kan kita mengerti, memang kesehatan keuangan itu gak baik. Lek saya beli asuransi teman, ya gak mangan keluargaku, tambah aneh. Itu kayak saya Pak Namin, mungkin seperti itu solusi saya Pak Namin. Ya, benar, ya paham. Artinya ketulusan untuk berbagi itu lebih tinggi ya Pak ya dari menjual. Ya, betul. Niat-niat ingin berbagi apa ilmu apa yang kita dapat kepada orang lain, kita nggak berpikir diri kita bagaimana dulu gitu lah. Kita hanya ingin berbagi ilmu yang kita dapat gitu ya. Ya, setuju. Itu dulu. Ya sama kayak gini tadi. Ya, namanya dikit Pak Novin ya. Kayak tadi ya, dokter Dandu tadi kan begini, 24 orang itu dia tanda gitu. Gak dapat apa-apa loh awalnya. Tapi setelah dia lakukan ini semua, hampir pokoknya WA penuh, itu dokter lain sudah gak bisa masuk. Dan ngomongnya sudah asuransi.
Nah itu yang saya maksudkan di berpak nulisnya. Nanti nulisnya ada di sana. Jangan diimbui gini. Semoga closing. Itu sudah ngarep. Gak dapat nih. Iya. Itu sih. Ya. Oke, lanjut. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Kalau enggak, biar Dr. Eko biar lanjut dulu materinya sampai selesai ya. Udah selesai Tuan Novin? Oh, udah selesai. Oh, ya. Gue pertanyaan dari teman-teman berarti ya. Yuk ya. teman-teman. Jelas semua mungkin. Yang banyak bertanya nanti boleh dapat nomor WA-nya Pak Eko untuk belajar lebih banyak teman-teman. Boleh. Nggak dapat lah. Yuk. Nah ini ada pertanyaan dari Bapak Sutanto ya. Otomatis banyak profesi dokter pasti banyak. Apa program yang paling cocok untuk seorang dokter? Wah, ya silakan dok. Ya sebenarnya gini. Saya tanya dulu ini. Siapa tadi? Yang nanya? Sutanto. Pak Sutanto ya? Oh iya, Pak Sutanto gini. Ya. Dokter itu gimana maksudnya kan, Pak? Karena gini. Dokter ya tadi ya di sini ya, dokter PT masih ada. Dokter PT itu yang tak lihat dokter yang nggak punya utang loh Pak. Berarti gambarnya gini, sampai cuma dokter itu punya utang. Punya utang, contohnya gimana? Preminya gimana? Ya mungkin 500.000-nya benar, bukan 10 jutanya gitu Pak. Jadi contohnya ini kita harus gali Pak, kemampuan finansialnya. Dan kadang, saya dulu juga ya sedikit dukun kan, wah mobilnya api, rumahnya api, budgetnya api, pasti ini. Padahal apa? Semuanya hutang. Nah, cara finansial, cash flow-nya gimana? Gitu, Pak. Jadi harus kita gali dulu. Nah, biasanya yang menggali itu satu, kita kedekatan. Saya dekat dengan dokter PT itu karena dulu kan satu ini ya, satu alumni ya. Jadi kita bisa nanya benar. Saya korek-korek benar. Oh iya ya, ternyata dia nggak bergaya aku tuh beli mobil apa, nggak ada. Padahal dia beli bisa, nyicil minimal. Bisa ada, tapi nggak ada. Jadi tadi Pak Toto, cocoknya ini saya nggak bisa jawab karena apa? Setiap orang kan beda. Cara keuangan, karena tadi Pak, kayak sama dia nih, seorang pasien datang ke dokter terus diobati sama, loh. Padahal satunya diare, satunya TBC, nah, kan nanti diobati sama ya, masa nggak bisa? Ya dengan anamnesel, gitu ya, namanya. Kalau dia nggak mencret, dan kalau mencret, gitu ya, itu sih. Hancur. Itu jawabannya ya Pak. Mungkin membantu Pak jawabannya Pak. Ya dok, siap membantu dok. Ya. Nah cuman kadang kan gini dok, ketika saya aktivitas itu dokter memang mayoritas itu yang saya temui memang banyak tanggungan amanahnya ke sebuah perbankan. Nah cuman kan yang perlu saya gali itu ya mungkin kedekatan itu ya dok ya. Betul Pak. Selain kedekatan apa lagi dok? Mungkin ada pendapat dari dokter ya. Kalau saya gini, saya ketanya Pak Sutanto dulu. Ketika saya dekat, saya lebih gampang nggak komunikasi? Ya lebih gampang. Ya itu Pak kuncinya Pak. Karena gini, saya mendapatkan fakta itu dari mana? Dari komunikasi kan? Iya. Ya sama. Ya ini cerita ya. Dokter Fitri tadi malam Dokter Fitri itu sharing ke saya. Ternyata ada temennya itu mertuanya bunuh diri karena banyak utang. Ya. Terus akhirnya Dokter Fitri itu mau bantu. Nah, terus tanya gini, kok aku ngomong apa? Terus saya tanya dulu, Fit, kamu dekat nggak dengan orang ini? Yo, nggak terlalu dekat sih, kok konco kenal aja. Susah nanti kamu akan nanya. Karena dia tanya gini, utangnya nanti jatuh ke siapa loh? Tanya sih, toh, kalau utangnya seperti apa? Terus ini nanti jaminannya apa? Lah, itu loh Pak. Jadi, yang pertama, menurut saya, harus dekat dulu Pak. Dekat Pak, maaf. Sampai borokin yang dia, Bapak tahu. itu solusinya Pak. Makanya gini, kadang dulu kita gini. Selalu katakan saya juga ya Pak, mungkin keadaan saya ada di juga gini. Nanti omsetnya, nanti minggunya baru closing. Itu yang kita temukan di sana Pak. Salah, bukan. Tapi kamu harus juga efektif komunikasi dengan siapa? Ini harusnya kita dapatkan Pak. Oh dengan si A, kamu dapat apa? Oh sampai bilang gini Pak, ternyata di pantatnya ada boroknya. Itu menang Pak Bapak. Ya, jadi apa? Bisa closing Bapak sudah. Kenapa? Maaf Bapak tadi. Di pantat ada boroknya, cerita ke Bapak kok. Itu toh Pak solusinya Pak. Lek masih, oh iya Mas, oh dari mana asalnya? Oh iya Mas, hidup Mas. Masih basa-basi toh, jangan harap Pak. Closing mungkin karena Bapak ada referensi, itu closing karena harus nggak di paran-parani itu Pak akhirnya Pak. Ya, ya jadi,
Jadi di sana. Jadi ini pinjolnya adalah Bapak step nomor 2. Tapi tadi untuk tahun step nomor 2 Bapak harus gali kedekatannya. Jadi ketika kita ngomong main Pak, benar-benar main, komunikasi main. Memang gampang ini Pak. Pokoknya meeting kita atau kita ini ya keluar misalnya uang lebih. Loh, memang kita tadi kan berbisnis, usaha, bukan cari duit usaha itu. Bisnis itu usaha dulu. Ketika usaha ya tadi makanya sebenarnya selalu ada ngomong Pareto di sana Pak. Jadi jangan sampai Pareto kita lewati. Ya, Pareto kita jalan terus, ya pasti dapat. Itu sih Pak. Ini kayak gitu Pak. Jadi kedekatan utama jangan kedekatan 100%. Karena 100% Bapak pasti dapat. Nanti gampangnya gini, Bapak lagi 100%. Bapak akan tahu dia gak ada duit atau dia pura-pura gak ada duit atau dia banyak duit. Bapak tahu. Dan Bapak tahu step nomor 2 tadi. Jangan beli yang lain dulu Pak, beli asuransi. Kenapa ini? Karena Bapak tujuannya adalah financial freedom. Bukan supaya lompat tangga nomor 5, tapi Bapak belajar jatuh lagi ke nomor 1. Kalau kabeh Pak. Nah itu nanti edukasinya akhirnya iya ya, yang dicoba contoh benar. Wis aku ngikutin saranmu. Nah, tapi kok jangan gini Pak. Semua dimasukkan asuransi. Salah juga Pak. Diplaningkan dia. Oh Bapak yang ini masuk ke asuransi. Yang ini Bapak boleh Pak mulai naik up, lompat naik ke tangga berikutnya. Boleh Pak. Boleh. Mungkin lebih ya menciptakan hubungan itu yang penting ya. Jadi Ya, kuncinya betul, Mbak Dewi. ya. Salah satu faktor utama. Ya. Ya, sepertinya kalau memang tentang materi financial planning ini akan ada berjilid-jilid ya. Betul ya Pak Novin ya, Dr. Eko ya? Oh iya. Mungkin ini ada sesi berikutnya kita undang Dr. Eko lagi ya untuk isi. Kan begitu ya? Enggak. Pak Novin itu juga bisa itu. Kelanjutannya ada grup khusus ya, ada grup khusus. Ya, setuju. Teman-teman di Titan ya, sehingga teman-teman di Titan itu belajar. Karena saya lihat jawaban dari seperti pertanyaan dari Pak Sutanto barusan gitu ya. Jadi 100% bangun hubungan. Jadi 100% bangun hubungan dan trust gitu ya. Bagaimana nasabah kita, calon nasabah kita itu trust kepada kita bahwa kita benar-benar konsultan yang bisa memberikan edukasi keuangan kepada mereka gitu loh. Baru dia meskipun dekat tapi kalau keilmuan kita kurang gitu ya, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan akhirnya gitu Dok. Jadi perlu ini fasilitasi teman-teman di Titan sehingga bisa ya dapat ilmu banyak lah dari Dr. Eko nantinya. Sama Pak Novi juga gitu. Lah, belajar sama ini. ya teman-teman mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya bos. Ya, Ya, monggo. Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Novin karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Ya, silakan Pak Nanang. Aduh. Gini Dok, saya dan tim mungkin awal tahun atau tahun kemarin itu melakukan lokmin ya di puskesmas ada 3 saat ini. Cuman kita emang benar sih nafsunya itu emang presentasi tentang prudential. Akhirnya banyak keluhannya itu tentang ya prudential. Nah, pertanyaan saya ketika dokter ketika presentasi itu emang presentasi tentang financial freedom atau edukasi pendidikan atau dengan hal yang lain? Saya jawab ya Pak. Nah, cara pertama gini, dari awal saya sudah ngomong bahwa saya bukan agen asuransi, tapi saya konsultan keuangan. Tapi di sebelah saya ada istri saya mau bergandengan dengan asuransi. Kenapa? Saya tahu Pak, banyak orang di luar sana, Bu, Pak Dokter ya, orang salah memahami tentang asuransi. Dianggap asuransi itu investasi. Nah, ini saatnya saya mengedukasi yang benar Pak. Tapi nanti saya tidak akan cerita asuransi, saya sudah bilang di depan. Kalau nggak ada yang tanya asuransi, saya cerita tentang perencanaan keuangan. Gimana dia keuangan, gimana dia bikin pembukuan, arus kasnya gimana, tak ada di sana. Benar-benar nanti lulus tadi, saya berikan itu. Nggak ada saya ngomong asuransi, tapi ketika saya ngomong yang dibalik ini adalah perencanaan keuangan. Ini apa manajemen risiko. Yang tanya, isi saya yang tak suruh ngomong. Jadi dianggap saya itu benar-benar di koridor yang berbeda. Jadi mereka akhirnya menganggap, oh iya ya, mereka ini bukan karena agen asuransi mau jual asuransi, karena jujur ya, pertama kali kita sama-sama ngomong dari prudential teman-teman. Akhirnya apa? Pertanyaan,
sudah banyak mbak yang ikut di sini dan kecewa lah. Terus ngeblok. Udah jadi sana, apa ini ya? Akhirnya tadi, saya berikan nama kan kita dikasih nama ya Pak Novin ya. Tak bawa, saya dari, terus dia nanya, dari mana ini mas? Tak tunjukkan lisensi ini, tak browsingkan, ini lisensi saya hidup. Terus dia nanya, nanti akhirnya, boleh di perancangan ini bayar atau enggak? Lagi dianggap kita kontak benar. Terus saya yang ngomong, Bu, profesi saya di Jakarta itu sudah bayar, Bu. Tapi di sini, itu mengedukkan. Itu salah satunya, teman-teman. Jadi, saya benar-benar menggunakan RFI-nya. Saya nggak menggunakan agennya. Jujur, saya menggunakan dokter. Jadi kampanye gini, dokter gak usah itu kelilingan kampanye. Tapi gak apotek sama bujuni dewi. Nek butuh seandainya paracetamol langsung aja. Bujuni dewi. Tapi nanti apa? Benar-benar istri saya yang ngomong. Karena saya biar apa? Saya benar-benar di koridor yang berbeda. Supaya netral. Orang akhirnya welcome dulu kan. Mereka tadi loh. Gimana cara nih biar bisa ngomong maaf? Di pasarku ada boroknya. Lek saya nggak dekat sama dia dulu. Koridornya antaranya, wah ini orang-orang nggak kenal. Benteng itu dipisahkan dulu kan. Lek benteng tadi asuransi, wah nanti kalau asuransi meneh, wah asuransi ini nggak jelas. Lah itu kan. Iya. Jadi malah biasanya sebaliknya dok, di kartun dan di ini ya, di judulnya kita konsultan keuangan, tapi ternyata yang masuk adalah asuransi gitu loh, temanya asuransi. Harusnya dibalik. Ya. Karena juga gini ya, kemarin saya juga ini ya ke ini apa namanya ke kejaksaan. Ternyata kan ini grupnya Pak Sofian pernah masuk gitu ya ke sana gitu. Akhirnya karena saya ngomong juga dari asuransi Prudential, akhirnya pernah Pak Prudential dari sini, dari itu kita belajar. Oh iya ya, salah aku ngomongnya. Ya jangan dari Prudential karena kesan pertama itu akhirnya diblok dulu tuh. Jadi kan ya, memang ada lisensinya saya pakai itu, benar gitu loh. Tapi saya apa? Saya berkolaborasi dengan istri saya, tapi nggak saya yang putih ya, karena saya dengan Bumika, agak Prudential, saya jelasin Bumika. Oh, berarti jadi jelasin kalau istri Pak Eko itu agen gitu. Saya bukan agen, saya konsultan keuangan dari RFI. Istri saya agen Prudential. Jadi nanti ketika saya presentasi Bu, ada kendala tentang asuransi, Bumika yang menjawab. Karena bukan ranah saya gituin. Siap. Saya ngerti. Ya, itu yang akhirnya mengizinkan, itu yang saya mengizinkan. Kalau yang lain awal-awal ya, maksudnya awal-awal itu karena saya pakai kartu nama yang sama, blok. Enggak bisa. Ya. Enggak ada waktu. Oke. Tapi saya tambahin dikit dok ya. Jadi ya, boleh. mindset khusus yang dimiliki oleh Pak Dok, ya, misal contoh yang saya tangkap ya, karena memang literasi keuangan masyarakat ini masih rendah, artinya harus edukasi keuangannya dulu sebelum nawarin asuransi. Mungkin itu mindset positifnya itu mungkin ya dok ya, sehingga bukan untuk pura-pura edukasi keuangan tapi jualan asuransi, bukan memang tapi yang benar bahwa literasi keuangan masyarakat ini harus benar dulu, mereka harus naik dulu atau bagus dulu literasi keuangannya, baru nanti butuh asuransi kan gitu kan dok ya. Betul Karena juga gini Pak Novin, selain jualan kan ada resistensi kan, kadang dulu yang resistensi yang membuat kita ketakutan juga kan. Nah karena kita juga gini kan, kita pinter selling, tapi kita tidak pinter melihat keuangan tadi kan, step financial ready-nya itu kita nggak bisa. Karena apa? Harus kasnya agak jelas, darurat nggak duit, berarti apa? Darurat nggak punya, pasti ketika bermasalah, polisi nggak dibayar duluan. Jadi di sana gitu Pak Namun. Kita juga gini, ternyata kita belajar kok Mas juga. Karena saya lihat gini, tidak ada ilmu yang pasti di dalam dunia persilatan pebisnisan. Gak aneh. Aku cara ini jadi, ya silakan. Cara ini jadi, ya silakan. Cuma saya akhirnya gini, supaya saya bisa dibandingkan pakai apa? Pakai role-nya toh. Jadi saya pakai role-nya, saya akan tahu gampangnya. Kalau mau ke Surabaya itu kan bisa lewat Lumajang, nanti lewat Situbondo. Tapi saya pakai off-road mungkin lewat gunung itu ya, ke Rembangan sampai Surabaya kok. Tapi kan nggak tahu sampai Surabaya itu mobilnya protokol semua. Tapi kan bisa nyampe. Jadi saya ngomongin, bukan saya nggak nyampe-nya Pak, tapi saya pakai role-nya. Saya ngomong nggak sama atau salah karena Bapak nggak lewat role saya. Mau lewat Lumajang akhirnya malah nggak kalah Lumajang. Bapak kok alah ke
ke ini, maksudnya ke Rembangan. Kan salah. Karena road saya Lumajang gitu loh, Pak Nawi. Jadi di sana saya arahinnya. Tapi dibantah. Tapi saya kira ya memang terserah Bapak, memang roadnya terserah tadi. Ke Surabaya pun lewat jalannya Rembangan sampai naik turun gunung sampai ke sana juga bisa pakai mobil off-roadnya gitu loh Pak Nawi. Jadi saya mengakuinya seperti itu. Oke, terjawab ya Pak Nanang ya. Pak Nanang Kosim. Terjawab.